dan arahan terkait kegiatan kita hari ini kepada Ibu Flo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi manajemen, khususnya teman-teman dari konsentrasi pemasaran yang semangatnya tidak pernah pudar. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rodli Sulaiman, selaku Product Lead dari Kelas.com, yang saya kasihi adik-adik mahasiswa konsentrasi pemasaran dan juga seluruh peserta kuliah tamu yang telah berkenan hadir mengikuti kuliah tamu melalui platform Zoom pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahannya kita semua dapat mengikuti kuliah tamu yang diselenggarakan oleh konsentrasi kita tercinta dengan tema pengenalan produk digital serta strateginya. Kegiatan ini tentu saja kita sebagai mahasiswa di konsentrasi pemasaran tentu saja sangat-sangat beruntung karena Bapak Rodli berkenan hadir untuk berbagi wawasan, pengalaman, pengetahuan praktisnya yang tentu saja sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan juga dinamika pemasaran di era digital saat ini. Saya berharap melalui kegiatan ini seluruh mahasiswa tidak hanya akan memahami konsep aktual saja, tetapi juga bisa menjadi ajang untuk terinspirasi, ya, untuk terinspirasi mengembangkan diri dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam bisnis modern yang terus berubah dengan cepat. Akhir kata, saya berharap kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, serta nanti akan terlibat aktif dalam sesi diskusi nanti bersama narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi, saya mau mengucapkan selamat mengikuti kuliah tamu ini. Semoga kegiatan ini akan membawa manfaat, wawasan baru, dan juga motivasi bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, layar saya kembalikan. Baik, terima kasih atas sambutannya. Ini kita masuk ke sesi utama kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berada di sesi foto bersama. Foto bersamanya saya persilakan ya. Oke, teman-teman semua bergaya ya. Kita foto dulu nih. Buat dokumentasi yang ganteng, yang cantik biar saya screenshot. Ntar, layar Pak pertama dulu Dodi, ya. Pak Dodi, Siapa? tadi saya nggak open cam ya. Perasaan di sini saya udah open cam. Open Bu, tapi maksudnya Open, Bu, open, Bu. mahasiswanya nanti selanjutnya Oh, berapa oke yang belum oke. open cam? Oh iya iya iya. Oke oke. Miskom berarti. Sudah sore, hujan pula. Hujan lagi. Oke, untuk layar pertama, Fitri lihat sini. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. Nah, ini banyak sekali nih. Diana Kasari, Ayu Putri, segala macam. Belum pada open cam ini. Yang nakal-nakal kayak gini nih, yang besok baru minta nilai, kita hilangkan semua satu dari manajemen. Dua. Yang ketiga. Sebentar. Yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Jadi buat teman-teman yang belum open cam ini, saya hafal ya nama-namanya ya. Oke, Alfa, sudah saya kembalikan. Ya. Baik, ini kita masuk ke sesi utama kita hari ini. Jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber tamu kita yang sangat luar biasa ya, yaitu Bapak Rodli Sulaiman.
Product Manager di kelas.com. Beliau menempuh pendidikan S1 pada bidang teknologi pendidikan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan studi pada S2 di bidang manajemen pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017. Beliau juga sudah berpengalaman di bidang Academic and Product Development pada tahun 2019 hingga 2020. Selanjutnya sebagai kurikulum koordinator bootcamp by kelas.com, course department lead, dan product lead. Jadi, maaf Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi topik yang akan dibawakan hari ini adalah pengenalan produk digital dan strategi pemasarannya, yang sangat ya konsentrasi pemasaran kita dan tentunya bisa membuka perspektif baru untuk kita semua. Adapun alur acara hari ini secara singkat akan berjalan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber Bapak Rodli Sulaiman. Kemudian ada sesi tanya jawab atau diskusi interaktif dan yang terakhir ada penutup. Selama untuk narasumber menyampaikan materi, teman-teman dipersilakan untuk mencatat pertanyaan yang ingin diajukan. Nanti di sesi diskusi, pertanyaan bisa disampaikan secara langsung melalui kolom chat atau bisa dengan melakukan raise hand. Untuk Bapak Rodli Sulaiman, waktu dan layar dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas Alfarizi. Jadi teman-teman suaraku terdengar jelas ya untuk mikrofon. Oke. Jadi selamat sore ya, Bu Flo menjelang petang selaku koordinator jurusan bidang pemasaran, dan juga Pak Dodi Hieronymus sebagai dosen pengampu mata kuliah di jurusan manajemen Universitas Masamus. Jadi di sini saya manggilnya teman-teman aja ya, karena kita di sini sedikit berbeda bidang konsentrasi sebenarnya. Karena saya adalah konsentrasinya, oh ya satu lagi ya mungkin dari Pak Riko sebagai dosen juga pengampu di mata kuliah di jurusan manajemen di Universitas Masamus. Nah, aku manggilnya teman-teman di sini karena yang pertama kita sedikit berbeda konsentrasinya. Kalau teman-teman lebih ke manajemen, pemasaran dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini bidang core atau bidang inti yang saya kuasai sebenarnya di bidang pendidikan kayak gitu. Nah, jadinya kita sharing aja tentang berbagai macam perspektif dari segi pemasaran, manajemen. Nanti aku juga bisa sharing tentang bagaimana tentang pendidikan dan program digital atau produk digital, dan juga strategi yang berkesinambungan atau bersinggungan dengan bidang ilmunya teman-teman kayak gitu. Nah, aku di sini akan sedikit share materi. Jadi kita di sini diskusi aja ya teman-teman, nggak usah terlalu kaku dan nggak usah terlalu takut untuk mengungkapkan ide atau gagasan dari teman-teman atau pertanyaan mungkin yang pengen teman-teman tanyakan kayak gitu. Nah, dari share layar yang aku present udah terlihat? Ya, sudah Pak. Oke, jadi aku langsung share aja ya untuk tema di sore hari ini. Jadi aku sedikit akan memperkenalkan teman-teman dengan program atau produk digital itu apa sih, dan strategi sedikit tentang strategi pemasaran yang kita terapkan di dunia startup itu seperti apa. Dan nanti mungkin teman-teman bisa mengkomparasi atau membandingkannya ya dengan hasil studi teman-teman tentang pemasaran seperti apa, tentang komunikasi pemasaran seperti apa, itu bisa kita diskusikan nantinya. Nah, ini adalah tema yang akan saya bawakan di sore hari ini. Nah, untuk perkenalannya paling sudah disampaikan sedikit ya oleh Mas Alfarisi tadi. Jadi saya di sini sebagai product manager di kelas.com, sebuah startup atau perusahaan perusahaan digital yang bergerak khususnya di bidang edutech atau teknologi pendidikan seperti itu. Nah, saya sendiri lahir mungkin teman-teman jarang dengar kota tempat saya lahir ya. Saya lahir di Jombang, tepatnya di Jawa Timur, itu di tahun 1995.
Nah, awal saya menempuh pendidikan tinggi itu masuk di Universitas Negeri Malang tahun 2013, lalu melanjutkan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2017. Nah, di sini itu kalau teman-teman tahu, saya bertemu atau ini ya satu kelas dengan Pak Dodi di Universitas Gadjah Mada saat itu. Nah, saya juga berpengalaman setelah saya lulus ya dari Universitas Gadjah Mada, saya itu sambil berkuliah dulu waktu di Universitas Gadjah Mada. Nah, sedikit cerita juga, saya dulu waktu ini yang jangan dicontoh ya teman-teman ya, telat saat lulus. Jadi waktu itu teman-teman saya udah lulus duluan gitu di tahun 2019. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja dulu gitu sambil menyelesaikan kuliah saya. Dan di saat saya bekerja dan berkuliah itu saya mengambil atau ngambil posisinya ya spesifik ke pendidikan karena background pendidikan saya di situ gitu. Nah, saya akhirnya 2019 masuk di Academic and Product Development di sebuah perusahaan startup di Jogja namanya Privatku. Nah, itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi itu waktu 2019 dampaknya langsung berasa ke startup kita, akhirnya kita berhenti untuk beroperasional. Nah, setelah itu saya menyelesaikan studi saya di 2021 selesai. Lalu saya melanjutkan ke Jakarta di kelas.com sebagai seorang kurikulum spesialis. Nah, di situ saya bekerja setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun, akhirnya naik jabatan jadi kurikulum koordinator, lanjut ditunjuk sebagai lead atau departemen kursus atau departemen course lead ya di situ. Lalu di tahun 2025 atau di 2024 akhir saya ditunjuk sebagai product lead yang membawahi beberapa product manager yang masing-masing memegang masing-masing produk kayak gitu. Nah, bedanya product lead dan product manager apa? Untuk product lead itu intinya koordinator dari beberapa product manager. Nah, product manager adalah yang membawahi beberapa produk digital yang dijual ke pasaran. Nah, mungkin aku minta dari beberapa teman-teman kali ya untuk kita diskusi bareng. Ada yang mau angkat tangan mungkin untuk bersedia berdiskusi dengan kita bareng-bareng di sini? Kalau nggak ada, aku tunjuk aja ya, kita sharing. Oke, nggak ada ya. Berarti mungkin aku tunjuk cewek satu, cowok satu kali ya. Untuk yang cewek mungkin Hasna Nurfadila. Sama yang cowok mungkin Haikal Kurniawan ya, boleh. Open mic-nya kita diskusi bareng-bareng di sini ya. Jadi di sini aku punya sedikit skenario kecil. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman Mas Haikal dan juga Mbak siapa tadi? Sorry. Hasna. Ya, Mbak Asna. Nah, ketika ditunjuk seorang investor misalnya ya, untuk memikirkan tentang ide untuk membuat sebuah produk digital, apa yang teman-teman pikirkan pertama kali gitu? Ide kreatif apa yang teman-teman, yang ada di bayangan teman-teman atau yang di pikiran teman-teman pertama kali muncul itu apa? Boleh dituangkan. Kita di sini nggak ada salah benar ya, Mbak dan Mas. Jadinya kita diskusi aja. Mungkin pertama dari Mbak Asna. Izin ya Kak, ketika ditunjuk menjadi investor ya tadi ya? Ditunjuk investor untuk menjadi CEO atau ngebuat sebuah produk digital lah. Nah, ide apa yang tergambar di pertama kali di pikiran? Yang pertama, saya menyesuaikan dulu dengan tujuannya, tujuan awalnya. Oke. Setelah itu, ketika kita temukan nih, berarti tujuannya kita akan coba buka startup di bidang pemasaran deh, atau jasa pemasaran gitu. Lalu apa yang selanjutnya di pikiran Mbak Asna? Pertama tuh tujuannya, kemudian targetnya. Oke, targetnya. Nah, sebelum kita masuk nih ke tujuan dan target, ide yang paling dasar yang terpikir tentang, oh, aku akan ngebuat ini nih, tanpa kita mempertimbangkan produknya ya, atau targetnya seperti apa, luas marketnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Kira-kira apa? Ide kasar aja nggak masalah. Ide ya, targetnya Bapak. Oh, oke deh. Oke, lalu kalau dari aku kan misalnya ditunjuk, misal aku ditunjuk sebagai investor atau CEO lah ya, ditunjuk oleh investor. Ketika aku ditunjuk sebagai aku punya uang nih, duit, coba kelola buat sebuah produk digital untuk di bidang pemasaran ya.
Otomatis yang terbayang di gambaran pertamaku, aku akan ngejual sebuah jasa pendidikan, jasa pemasaran yang mana di situ akan ada sebuah tempat atau jasa yang diberikan ini ya, yang diberikan fasilitas-fasilitas untuk mungkin teman-teman live itu jualan, karena kan TikTok atau platform-platform yang berhubungan live lagi naik tuh. Nah, kita akan kebuat dan ku sewakan ke teman-teman yang belum mempunyai tempat, nah misalnya kayak gitu. Nah, ada ide seperti itu nggak? Untuk saya sendiri belum 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 paham, Bapak. Oke, oke. Abdurrahman juga tidak on cam. Anggi nggak on cam. Ayu nggak on cam. Aziza nggak on. Oke deh, langsung kedua ke teman-teman yang kedua tuh yang saya tunjuk tadi, boleh silakan untuk open mic. Masih belum ada ya? Aku tunjuk tadi satu lagi kali ya. Zaki, ada yang namanya Zaki nggak ya? Ada Pak. Boleh, silakan. Semisal nih Zaki ditunjuk oleh investor untuk mengelola uangnya, Zaki sebagai CEO untuk ngebuat sebuah produk digital, kira-kira ide apa yang tergambar pertama kali? Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Langsung aja ya Pak ya. Ya, Kalau boleh. misalkan saya dipercaya untuk jadi investor, mungkin produk digital yang akan saya buat itu kayak etalase gitu. Tapi ya etalase produknya itu yang ngejual barang-barang lokal. Karena urgensinya kenapa saya pengen buat etalase lokal ini karena eh, sesuai pengalaman saya juga Pak, saya kadang dokumentasi beberapa UMKM lokal, kemudian ada beberapa eh, masyarakat lokal yang terlibat dalam pelaku UMKM itu mereka mempunyai kendala untuk dalam distribusi, kemudian penjualan dan khususnya dalam marketing. Makanya ketika saya dipercaya untuk menjadi investor, mungkin salah satu ide yang akan saya buat itu saya akan buat etalase, ya kita bilang aja etalase Papua lah, kayak gitu Pak. Jadi ya untuk apa itu kayak berbasis website juga, kemudian aplikasi juga. Jadi untuk memudahkan UMKM lokal untuk bisa bersaing juga kayak gitu Pak. Oke, berarti menarik ya idenya dari Mas Zaki ini, karena coba aku simpulkan, berarti Mas Zaki akan membuat sebuah marketplace lah ya kasarnya gitu. Iya, marketplace Pak, betul. Oke, nah oke, terima kasih Mas Zaki untuk ini ya jawabannya ya. Terima Teman-teman kasih juga. boleh diambil dari ini ya, study case yang kita ambil dari Mas Zaki tadi. Jadi Mas Zaki itu sudah memposisikan diri sebagai seorang yang bisa membuat sebuah produk. Kenapa? Karena dia ketika menciptakan sebuah produk, dia itu mengambil sebuah masalah yang harus dipecahkan gitu. Dan masalah itu berlaku di banyak orang, nggak cuma satu orang aja. Nah, dia mengambil masalahnya kan, oh berarti produk-produk dari Papua itu tidak terpasarkan dengan baik. Nah, itu adalah sebuah masalah yang bisa Mas Zaki provide atau Mas Zaki pecahkan untuk menjadi sebuah produk digital. Itu ngebuat sebuah marketplace yang mana itu nantinya akan bermanfaat untuk UMKM yang ada di Papua. Nah, setelah dibuat kan otomatis, oh ternyata itu langsung ngebus atau direct ke penjualan dari UMKM tersebut. Nah, otomatis kan di partnya Mas Zaki tadi untuk menggali sebuah ide adalah latar belakangnya adalah sebuah masalah, dan masalah itu nggak dialami satu orang, yang dianggap sebagai masalah bersama. Nah, itu bagus ya untuk pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi ketika untuk ngebuat ide, teman-teman harus berlatar belakang atas sebuah masalah dulu yang akan kita coba selesaikan seperti itu. Nah, sebelum aku jelasin sedikit ya tentang bagaimana produk digital itu dikembangkan, terus dibuat, dipasarkan, dan dikelola sebagaimana mestinya, aku akan jelasin sedikit tentang produk digital itu apa. Nah, teman-teman mungkin udah familiar dengan beberapa platform ini ya. Teman-teman juga kan kuliah tuh jelas pakai Canva untuk presentasi, Netflix, Spotify, atau bahkan Gojek, dan juga perusahaan saya yang saat ini itu dari Class.com. Nah, itu ada beberapa produk digital, atau kita nyebutnya produk yang mana itu dipasarkan secara digital, dan produknya itu tidak berbentuk. Jadi Canva, ya udah, dia ngejual apa? Ngejual servisnya aja, ngejual fitur-fiturnya aja gitu. Netflix, apa yang mereka jual? Netflix yang mereka jual adalah sebuah langganan ya. Kita bisa nonton film sepuasnya di situ dengan bayar sekian ribu setiap bulannya. Nah, kita bisa memanfaatkan beberapa fitur atau pelayanan yang mereka berikan. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan materi atau kuliah yang teman-teman ini ya belajar juga ya, itu tentang pemasaran jasa.
bagaimana jasa dipasarkan, dan bagaimana nantinya bisa diterima lewat digital, jasa itu akan dibuat seperti apa, itu mungkin bisa teman-teman pelajari nantinya di sini kayak gitu. Nah, sebagian besar dari produk digital itu, hampir semuanya ya, itu adalah jasa kayak gitu. Entah itu jasa, Gojek kan berarti penyedia jasa ya, untuk menghubungkan antara si customer dengan drivernya seperti itu. Nah, yang mereka jual adalah di jasanya tadi. Nah, dan untuk perusahaan yang saya kembangkan saat ini yaitu kelas.com, jasa yang kita jual adalah jasa dari EduTech. Jadi kita bagaimana ngejual kelas online, menyediakan LMS untuk ngedevelop berbagai fitur tentang pembelajaran, pendidikan, dan lain-lain. Kita ada semuanya di sini. Nah, itu adalah beberapa produk yang kita provide dan kita digitalkan di platform yang kita ada saat ini. Nah, lalu berhubung ini ya forum yang sifatnya akademis, aku juga sedikit ngutip dari beberapa teori ya tentang produk digital itu apa sih, atau produk yang akan kita pelajari itu apa sih, kayak gitu. Nah, produk yang akan kita pelajari atau yang akan kita lihatlah semua secara keseluruhannya itu apa. Biasanya adalah menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa produk digital ada sebuah objek yang bisa berupa perangkat lunak atau software ya, layanan digital seperti Gojek tadi, atau barang yang diproduksi atau dijual secara digital. Nah, itu bisa dikatakan sebagai produk digital. Nah, teori yang kedua yang aku ambil adalah dari buku. Nah, ini adalah teori yang aku kutip ya. Nanti teman-teman bisa copy untuk linknya. Di sini produk digital itu didefinisikan sebagai produk yang non fisik yang disimpan, diciptakan atau distribusikan itu secara digital atau formatnya digital. Nah, nanti konsumen itu bisa mengaksesnya melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, ataupun tablet. Nah, di sini aku menyimpulkan beberapa karakteristik dari produk digital ya. Yang pertama itu intangible, atau ini seperti jasa ya sifatnya. Intangible ini tidak terlihat. Jadi produk digital kita itu tidak terlihat. Misalnya pulsa, kita bisa katakan ya. Atau seperti Netflix tadi yang subscription, sama juga dengan Spotify yang teman-teman dengarkan, langganan yang teman-teman beli di Canva, itu kan semuanya tidak berwujud secara fisik ya, dan itu wujudnya adalah hanya di format digital. Nah, itu bisa dikatakan sebagai produk digital. Nah, selanjutnya karakteristiknya adalah instan untuk diproduksi dan juga didistribusikan. Untuk diproduksi itu diproduksi ya, produksinya itu secara instan, cepat, didistribusikannya juga cepat. Nah, misal nih dari perusahaan aku yang sekarang di Jakarta gitu ya. Nah, itu kan aku membuat sebuah e-learning misalnya untuk materi tentang pemasaran misalnya. Nah, teman-teman bisa beli langsung tuh misalnya dari Merauke ya, ngebeli produk yang aku buat di platform aku sekarang. Teman-teman bisa langsung beli dan bisa langsung pakai tanpa menunggu distribusinya gitu. Nah, itu instan distribusi dan instan untuk diproduksi. Nah, aku buat kelasnya secara instan, dan materinya aku susun secara instan, dan juga video-video yang udah ada tinggal dikumpulkan lalu dibeli teman-teman dan bisa dipakai secara langsung. Nah, itu salah satu karakteristik dari produk digital. Nah, selanjutnya adalah non-rivalry. Itu adalah sederhananya adalah produk itu tidak akan habis. Berbeda dengan minyak, beras, ataupun yang lainnya ya, barang yang kita beli untuk konsumsi. Itu kan bisa habis ketika kita beli, stoknya akan habis. Nah, produk digital itu sebagian besar sifatnya tidak akan habis walaupun terjual berapapun gitu. Misalnya untuk Netflix, kita langganan, berapapun user langganan Netflix itu tidak akan habis. Mungkin mereka akan yang bermasalah paling nanti di servernya ya, database mereka gitu. Nah, itu akan bermasalah dan mereka mungkin akan expand ke arah situ gitu, untuk memperlebar kapasitas server mereka sehingga langganannya bisa lebih banyak. Nah, tapi dalam bahasan ini itu tidak akan habis. Selanjutnya karakteristik dari produk digital adalah tergantung banget dengan teknologi. Jadi ketika teknologi itu bermasalah, dia juga akan bermasalah. Misalnya kita mau beli pulsa ya, terus tiba-tiba internet kita sedang error tuh, kita nggak tahu harus beli di mana. Misalnya kita pakai salah satu platform ya, platform orange atau hijau gitu misalnya, kita mau beli pulsa, tiba-tiba nggak ada sinyal atau internetnya, otomatis kan pembelian atau ininya kita bermasalah gitu. Nah, itu adalah salah satu karakter dari produk digital, bergantung sekali dengan teknologi. Lalu selanjutnya adalah sangat mudah untuk diupdate dan dimodifikasi. Contoh sederhananya ke pulsa tadi ya, teman-teman kan sering tuh berlangganan pakai data misalnya berapa giga dengan sekian ribu. Misalnya dari perusahaan, oh tiba-tiba kayaknya terlalu mahal deh, kita ubah aja nih harganya, kita ubah jadi misalnya 4.000.
dapat sekian giga, lebih murah dan lebih banyak giganya. Nah, otomatis kan itu untuk memodifikasi itu dan untuk ngupdate itu tidak perlu effort yang berlebihan gitu. Kita tinggal aja update di servernya seperti apa, kita jual langsung, update saat itu juga gitu. Berbeda dengan produk yang sifatnya fisik seperti roti. Sebenarnya kita roti, oh kita pengen update produk kita nih roti, kita akan coba menambahkan sedikit keju dan sedikit rasa apa gitu ya. Nah, otomatis kan kita untuk ngebuat itu yang baru, ngebuat roti yang baru, kita akan effort di produksinya, di dapurnya, kita akan menambahkan bahan ini, bahan itu, dan itu nggak bisa diproduksi di hari itu juga. Jadi kita harus nyiapin beberapa lainnya. Itu adalah effort yang membedakan antara produk digital dan juga produk yang sifatnya fisik gitu. Lalu yang terakhir adalah yang paling menjadi ciri khasnya adalah scalable gitu, atau scalability. Nah, arti dari scalable ini apa? Scalable itu kalau teman-teman tahu ya jangkauan ya. Jangkauannya itu bisa di scale. Scale itu bisa dibesar kecilkan gitu. Nah, ketika skalanya ini bisa nasional ya udah otomatis produk kita bisa menjangkau nasional walaupun kita lokasinya tanpa harus merambah ke semua penjuru nasional gitu. Misalnya teman-teman bikin startup di Universitas Masamus di Merauke gitu ya. Produk digitalnya adalah misalnya produk digital yang dikembangkan oleh marketplace. Nah, otomatis marketplace ini kan sifatnya scalable karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu. Di teman-teman di Aceh pun bisa mengakses. Bahkan teman-teman di luar negeri pun bisa membeli produk dari teman-teman di Papua melalui marketplace yang dibuat teman-teman tadi kayak gitu. Nah, itu adalah scalable. Jadi tidak ada effort yang berlebih untuk kita menjangkau target market yang besar sekali kayak gitu. Nah, ini nantinya berhubungan akan dengan digital marketing. Nah, otomatis kan sifatnya produk digital ini akan berbanding lurus ya sifatnya nanti dengan digital marketing atau strategi pemasarannya. Ketika strategi pemasaran ini mampu menjangkau yang sangat luas, otomatis scalability atau scalable-nya sangat besar sekali kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa karakteristik. Nah, ketika kita sudah belajar tentang karakteristiknya nih produk digital itu seperti apa, kita coba akan cari tahu ya tentang gimana sih kita cara mengembangkan atau ngedevelop ya sebuah produk digital itu di dunia startup itu seperti apa. Nah, aku udah ngerangkum beberapa stage atau beberapa tahapan lah ya, tahap 1 yang paling atas sampai dengan tahap yang terakhir untuk ngebuat sebuah produk digital sampai dengan rapi itu seperti apa. Nah, untuk ngebuat sebuah produk digital yang pertama ada ideation, yang kedua discovery, lalu ada ide validation, product design, development, testing, launch atau launching sampai dengan monitoring. Nah, tahapannya itu seperti apa? Kita akan coba bahas satu ya dari ideation dulu. Nah, ideation ini simpelnya adalah yang seperti aku diskusi tadi bareng Zaki tuh tentang dan juga teman-teman yang lain ya untuk ide apa sih yang tergambar pertama kali ketika teman-teman ditunjuk oleh investor untuk membuat sebuah produk digital atau startup. Nah, itu adalah tahap pertama dari kita ketika kita mengembangkan sebuah produk digital atau startup. Nah, di sini yang diartikan sebagai ideation adalah sebuah proses yang kreatif ya untuk generate itu untuk ngebuat atau mengembangkan dan mengkomunikasikan sebuah ide yang baru. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk developing dan communicating ya, untuk ngebuat atau menyampaikan ide dari teman-teman yang sifatnya baru. Nah, apakah produk lama bisa dibikin startup atau dibikin sebuah produk digital yang sama dengan produk digital sebelumnya, itu sebenarnya bisa, cuman harus ada sesuatu yang berbeda kayak gitu. Nah, itu yang menjadikan produk digital itu unik atau punya kalau teman-teman belajar tentang marketing, value proposition atau unique selling point, sesuatu yang berbeda dengan kompetitor atau saingan kita gitu. Nah, itu adalah pengertian ideationnya, ide awal yang kita buat. Nah, tujuan dari ideation atau tahap pertama ini, yang pertama kali kita lakukan ya ide adalah menghasilkan banyak ide solusi dan atas sebuah masalah. Nah, tujuan pertama dari ideation adalah menghasilkan banyak solusi. Nah, contohnya aku ambil satu contoh dari Zaki tadi ya. Ketika kita masalahnya adalah kurangnya atau susahnya pemasaran produk-produk Papua, salah satu ide solusi di sini adalah kita ngebuat marketplace. Nah, itu salah satu ide ya. Kita bisa jadikan sebuah produk digital. Nah, apakah ide itu hanya berhenti di situ? Tidak. Jadi kita bisa buat ide-ide lainnya. Nah, dalam sebuah tahap ideation ini tidak ada salah benar atau yang harus dilakukan ini, enggak ada. Jadi kita kumpulkan semua ide sebanyak mungkin. Dari ide itu kita akan tahu mana yang sempurna, mana yang bagus, mana yang punya celah, itu akan kita kumpulkan. Nah, dari beberapa ide akan kita putuskan bahwa produk mana yang akan kita jadikan dan akan kita develop ke depannya atau kita kembangkan ke depannya kayak gitu. Nah, tujuan ideation yang kedua adalah mendorong pemikiran secara kreatif. Jadi gimana kita berpikir kreatif, kita berpikir terbuka, kita berpikir tentang peluang-peluang apa yang akan terjadi, kayak gitu, itu akan ada semua di tahap ini.
Lalu kita juga akan menemukan kebutuhan dan peluang pasar. Jadi kita akan berpikir, oh pasarnya ada nih, atau oh ide kita bagus, tapi sebenarnya nggak dibutuhin sama orang. Jadi percuma kita ngebuat sebuah produk digital. Nah itu akan ada semua di bahasan di ideation ini. Terus kita juga akan mengeksplor segala peluang. Jadi kita ngebuat ini akan terjadi apa? Ketika kita ngebuat ide satu akan terjadi apa? Nah kita akan eksplorasi semua skenario ya ada di situ gitu. Ya itu tujuannya adalah untuk mengantisipasi ke depannya apakah produk kita akan berkembang atau hanya stuck di situ. Ketika stuck di situ kita akan melakukan apa? Itu semua sudah dibicarakan di sini. Seperti itu teman-teman di awal ideation ya. Nah, apa yang akan kita lakukan saat ideation? Ini penting banget ya ketika teman-teman ingin membuat sesuatu ideation atau ide atau sebuah gagasan yang ingin dibawa ke produk digital, atau bahkan teman-teman misalnya nanti akan skripsian, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk beberapa metode ini gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman harus lebih banyak untuk riset ya, baca riset dari jurnal, riset dari buku, riset dari website, riset dari bahkan sosial media, itu teman-teman baca aja. Nah, dari informasi-informasi yang teman-teman dapat dari semua platform, itu bisa dikombinasikan menjadi sebuah ide yang baru gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari riset ya, karena kan riset metodenya dalam banget tuh, kita harus mencari tahu detailnya seperti apa, metodenya seperti apa, dan kita bisa combine atau menggabungkan untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya kayak gitu. Brainstorm yang kedua. Nah, brainstorm itu apa? Kita lebih butuh teman diskusi ya ketika ada ide. Kita itu butuh validasi dua arah dari teman kita misalnya, atau kita bikin forum deh dari teman-teman. Misalnya kalau dari teman-teman waktu melakukan penelitian atau apa ya, inovasi, biasanya di kampus-kampus ada tuh PPKM atau apa atau PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Itu kan biasanya ada tuh. Nah itu kan teman-teman butuh brainstorm dari teman-teman dari bapak ibu dosen atau teman-teman kelompok lainnya. Kita kan diskusi kira-kira dari ide yang kita bawa itu akan ada sesuatu yang baru apa enggak kayak gitu. Nah itu brainstorm, pentingnya brainstorm. Kita akan memvalidasi ide kita dari sudut pandang yang berbeda. Nah apakah kita bisa yakin dengan ide kita atau kita bahkan bisa menemukan ide-ide yang baru gitu dari brainstorm ini. Lalu yang ketiga adalah empati atau empati itu sederhananya apa ya? Kita empati itu susah untuk dijelasin dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ya empati aja. Jadi kita lebih berempati aja gitu. Ketika kita ngelihat misalnya ada kejadian hujan terus banjir gitu. Nah kita kan punya perasaan, oh banjir, banyak orang yang kesusahan nih ketika banjir. Oh banyak orang yang ribet nih ketika banjir. Nah di situ kan kita akan muncul ide, kenapa aku nggak ngebuat sesuatu yang bisa untuk membantu mereka untuk keluar dari kesusahan itu ya kayak gitu. Atau bahkan ketika ada orang yang tadi, misalnya kasus yang tadi ya, UMKM Papua susah banget nih untuk menjual produknya. Nah itu kan menggunakan empati untuk menggali ide itu. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Oh ternyata aku harus ngebantu penjualannya nih. Oh aku harus ngebantu dari segi marketingnya nih. Oh aku harus ngebantu dari brandingnya nih. Nah ide-ide itu akan muncul terus gitu ketika kita berempati terhadap sesuatu atau masalah gitu. Intinya di situ adalah masalah. Nah, lalu yang keempat adalah dengan mind mapping atau kita ngebuat peta konsep ya. Jadi kita kumpulkan aja. Jadi kita ambil satu kasus contoh lagi yang tadi misal kita ngambil dari marketplace dari teman-teman UMKM Papua. Ya udah kita di situ akan plating satu tema marketplace. Marketplace ini bisa apa aja ya? Oh, ternyata marketplace bisa kita buat secara ini secara bagus nih. Kita bisa sinkronisasi dengan TikTok nih. Kita taruh lagi TikTok. Oh ternyata TikTok banyak fitur nih, ada fitur video, ada fitur ini, ada fitur sinkron dengan platform lain, atau bahkan fitur voucher. Oh kita tahu nih, oh kita bisa taruh lagi nih, ide satu lagi di situ. Oh potongan voucher, atau voucher khusus ongkir berhubung Papua lumayan jauh ya dari misalnya di pulau-pulau lain, ya udah kita kasih gratis ongkir di situ. Nah ide-ide itu akan bermunculan ketika kita mengumpulkan itu dalam sebuah tempat yang dinamakan mind mapping atau satu tempat kosong lah ya, atau icebox yang di situ kita tuangkan ide-ide kita. Nah itu di situ akan kita jadi sebuah bahan yang mana itu bisa kita jadikan ide-ide yang akan kita bawa ke produk digital. Kayak gitu. Nah itu teman-teman juga bisa biasanya untuk melakukan mind mapping ini kan juga sering juga tuh waktu ketika perkenalan kuliah. Nah otomatis kan di situ kita bisa tahu secara umum materi ini dibawa kemana, seperti apa detailnya, terus materi ini akan seperti apa. Nah itu akan kegambar secara umum. Nah tujuannya mind mapping adalah menggambarkan ide secara umum itu seperti apa dan alurnya, flow-nya itu seperti apa, akan jelas di situ. Lalu yang kelima mungkin teman-teman agak baru ya mendengar strategi yang kelima ini, yaitu Scamper atau singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, atau put another, use, eliminate, atau rearrange kayak gitu. Nah itu apa aja? Jadi ketika kita menemukan sebuah ide,
kita nggak perlu bener-bener ide baru gitu. Nah, itu bisa menggunakan metode yang kelima. Misalnya kita contohnya Gojek aja gitu. Dari Gojek, kita bisa mengambil sebuah ide, oh Gojek, saya bisa menggantikan, kita ambil satu metode dulu ya, substitute di sini, pengganti. Jadi kita bisa menggantikan nih, oh ternyata Gojek itu adalah penghubung antara driver dan juga pengguna. Nah, apakah bisa kita gantikan dengan metode yang sama? Apakah kita bisa menggantikan itu dengan startup yang sama? Oh bisa, aku buat aja nih produk lain misalnya dari Grab gitu. Ya udah, apakah kita bisa menggantikan? Oh bisa, kita kasih value yang lebih tinggi dari Gojek. Jadi kita akan coba menggantikan dari inovasi yang ada gitu misalnya. Nah, itu adalah cara menggali ide dari metode pertama. Terus yang kedua adalah combine. Nah, misalnya dari Gojek tadi, combine, aku akan membuat apa ya? Sepertinya di Papua agak susah untuk beli galon misalnya. Kalau di Papua udah ada Gojek, terus tapi di Papua juga susah beli galon. Apakah aku bisa membuat sebuah produk yang mana bisa menggabungkan keduanya gitu? Jadi dalam satu platform itu ada banyak fitur misalnya. Ada yang bisa beli galon, terus mungkin bisa pesan apa di situ. Kalau dulu teman-teman yang pernah pakai Gojek lama juga bisa pakai fitur untuk memanggil orang untuk bersih-bersih rumah, untuk beresin rumah gitu, dikombin jadi satu atau digabungkan dari beberapa ide, misalnya Gojek, terus lagi ada misalnya JNT gitu ya, oh yaudah kita gabung, berarti Gojek bisa ngirim barang juga kayak gitu. Sekarang kan ada tuh namanya Grab, GoSend kalau nggak salah ya, itu adalah salah satu hasil dari combine ini. Jadi menggabungkan inovasi yang ada dengan inovasi lainnya gitu. Nah, akhirnya akan ngebuat sebuah ide baru di situ. Adaptasi ini menyesuaikan. Jadi misalnya dari Gojek tadi, ketika ada di Merauke atau di Masamus, ternyata fitur ini tidak sesuai dengan kondisi lokal di daerah tersebut. Nah, itu akhirnya teman-teman bisa mengambil ide itu dengan menyesuaikan dengan apa yang ada di wilayah sana gitu. Nah, akhirnya kan ada ide baru yang berbeda. Walaupun itu nggak ide baru, tapi itu adalah sesuatu yang baru yang membedakan dengan produk yang udah ada. Nah, itu adalah hubungannya adalah keduanya, mengadaptasi dan memodifikasi. Jadinya ada value yang dirubah dan itu yang dirasa dibutuhkan oleh sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Nah, itu adalah menyesuaikan. Terus ini food another use, jadi menggunakan inovasi itu untuk tujuan yang lainnya. Jadi misalkan sudah ada inovasi untuk pemadam kebakaran gitu ya. Oh ternyata pemadam kebakaran nggak terlalu sering digunakan nih untuk aplikasinya. Nah mungkin bisa untuk mendeteksi bencana lainnya. Nah itu digunakan untuk menemukan sesuatu yang kiranya akan bermanfaat dan berguna untuk banyak orang. Terus mengeliminate ini adalah salah satu ide juga. Misalnya ada ide ini yang sudah ada, kita akan coba evaluasi secara keseluruhan dan kita temukan ternyata produk ini nggak laku atau ide ini kurang bagus karena ada part ini. Ya udah kita hapus aja. Apakah ini akan berlaku atau berguna di kita atau enggak? Nah itu bisa menggunakan metode itu. Terus ini adalah menata ulang atau menyusun ulang ya yang terakhir. Jadi dari beberapa yang udah ada itu kita susun, kita buat lagi, menghasilkan sesuatu yang baru. Nah itu bisa menggunakan metode ini. Lalu metode yang terakhir untuk menggali sebuah ide adalah menggunakan how might be ya, atau kita berandai-andai di sini. Jadi anggap aja gitu, kasarnya ya, zaman dulu banget gitu, orang kendaraan terbang itu kan jadi sesuatu yang aneh ya, zaman dahulu banget. Nah itu kan sebenarnya bisa kita sambungkan ke how might be gitu. Jadi misalnya orang zaman dulu akan berpikir, bagaimana ya kalau kita bisa terbang kayak gitu. Bagaimana ya kalau kita ini gitu. Nah itu adalah salah satu metode untuk menggali ide dari teman-teman. Jadi berandai-andai aja gitu. Karena kan tidak ada, untuk orang yang berandai-andai itu tidak ada batasannya ya. Jadi teman-teman bisa banget tuh bereksplorasi, berandai-andai. Misalnya tadi tuh, misalnya dari kasus UMKM Papua, bagaimana ya kalau UMKM Papua itu tidak dipasarkannya di nasional aja gitu. Oh gimana ya kalau produk-produk UMKM Papua ini jadi kebutuhan atau jadi kebutuhan pokok yang digunakan hampir di seluruh dunia misalnya. Yaitu kita berandai-andai aja karena di situ akan ada celah atau sebuah part atau sebuah titik yang mana itu bisa kita jadikan sebuah ide untuk berinovasi. Kayak gitu. Nah, itu bisa melalui metode yang keenam untuk menggali sebuah ide. Nah, lalu tahap yang kedua setelah ideation adalah discovery. Nah, discovery ini adalah kita melakukan riset ya teman-teman ya. Dari ide yang sudah ada yang pertama kali, dengan metode yang beberapa tadi kita udah temukan satu ide yang cocok nih, misalnya UMKM Papua gitu. Kita akan coba buat marketplace UMKM Papua. Nah, apakah
ide yang kita buat itu sesuai atau cocok, atau solusi atau ide kita ini sudah bagus untuk kita coba bawa di atau kita kembangkan di sebagai produk kita. Nah, kita di sini akan aku bawa sebuah teori dulu ya untuk sebuah discovery phase atau stage discovery atau tahap discovery ini. Itu adalah mengerti, yang perlu digarisbawahi ya, understanding the user. Jadi memahami tentang pengguna. Jadi teman-teman ya, ide sebagus apapun, tapi kalau miss atau nggak ada ketidakcocokan dengan kebutuhan pengguna produk tersebut, tidak bisa dikatakan bagus gitu. Walaupun idenya bagus banget, tapi ketika dicocokkan dengan kebutuhan. Jaga nenek biar nggak jatuh, jaga nenek sana. Jadi ketika mereka memahami tentang kebutuhan user, otomatis kan kita tahu, oh ternyata produkku belum sesuai nih walaupun idenya bagus. Jadi kita akan sesuaikan lagi dengan konteks, masalah, dan juga hal lainnya sebelum kita ngebuat sebuah produk yang benar-benar dibuat secara besar gitu. Nah, itu adalah pengertian dari discover. Jadi kita cek ombak lah kasarnya kayak gitu. Apakah produk kita yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan apa enggak, seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sini ada beberapa contoh metode ya yang mungkin teman-teman bisa baca nanti. Di sini ada interview langsung dengan user, kita bisa diskusi langsung dengan user. Kita akan membuat sebuah UMKM Papua, kita akan coba cari tahu nih dari sudut pandang UMKM dulu. Kita akan ngobrol langsung dengan UMKM, dengan pelaku UMKM. Dari pelaku UMKM ini apakah butuh marketplace apa tidak, kita akan ngobrol secara langsung, interview secara langsung. Kita juga akan coba mengambil pasar nasional misalnya. Ya udah, aku coba interview beberapa calon pengguna yang nantinya akan menggunakan platform kita misalnya. Berarti UMKM spesifik misalnya ya ke fashion, produk fashion UMKM Papua. Nah, kita akan coba berbicara atau ngobrol atau interview dengan calon user dari beberapa pulau misalnya. Kita ambil dari Jawa 1, Kalimantan 1, Sumatera 1. Nah, apakah mereka benar-benar butuh marketplace untuk mengenal sebuah produk dari Papua kayak gitu. Nah, kita akan mencari tahu di situ. Nah, itu kita bisa gali semua di situ. Dan setelah itu kita akan rekapitulasi semua hasil data yang kita ambil. Kita bisa simpulkan, oh ternyata benar butuh. Ternyata mereka nggak tahu tuh kalau produk dari Papua itu bagus-bagus. Dan mereka nggak tahu tuh kalau dari produk Papua itu sebenarnya bisa bersaing dengan produk-produk yang lain kayak gitu. Nah, ternyata benar-benar butuh marketplace tersebut gitu. Nah, itu bisa diambil dari metode pertama. Lalu bisa dilakukan survei teman-teman juga udah mempelajari ya di metodologi penelitian gimana cara menyebar survei, mengambil hasil data survei seperti apa. Nah, itu kita bisa cari tahu. Nah, yang diambil dari survei ini biasanya adalah pola atau hal-hal yang kita perkirakan terjadi di situ gitu misalnya. Oh, ternyata misalnya anggap aja kemungkinan misalnya dari produk fashion ini di luar Papua itu 50% orang menganggap itu penting, 50% masih belum tertarik gitu misalnya. Nah, kita lempar aja survei. Wah, ternyata benar tuh pola itu ada. 50% sebagian orang menganggap itu penting karena sudah tahu dan tahu kualitasnya, dan sisanya itu menganggap itu kurang penting karena belum tahu ini. Jadi pola itu akan tergambar di hasil survei kayak gitu. Terus dari research ini untuk melihat industri pasar. Nah, computer research, teman-teman mungkin sudah mempelajari ya untuk computer research. Bagaimana kita melihat industri pasarnya seperti apa. Terus kita lihat, oh ternyata minatnya tinggi nih. Terus kita cek tuh, otomatis kan kita akan melihat saingan kita ya. Komputer itu sederhananya adalah saingan yang serupa. Misalnya dari teman-teman akan membuat marketplace untuk produk Papua atau produk-produk UMKM Papua. Nah, otomatis kita akan coba riset tuh di Papua. Apakah sudah ada platform seperti itu? Apakah sudah ada platform walaupun tidak memasarkan UMKM tapi mereka mengambil pemasaran serupa gitu. Nah, itu kan kita riset. Nah, dari komputer analisa ini akan menghasilkan, oh ternyata kita bisa mengambil value yang bagus dan mengurangi value yang kurang. Seperti itu. Jadi fungsinya komputer analisa adalah melihat seberapa banyak atau sekuat apa pesaing kita. Dan kita bisa tahu peluang kita, ternyata di sini komputer belum punya, misalnya komputer belum punya fitur gratis ongkir ke semua pulau 1 hari misalnya. Komputer belum punya itu. Nah, kita bisa ambil di situ. Nah, tujuan komputer analisa adalah seperti itu. Kita bisa mencari tahu kelemahan komputer dan kita jadikan sebagai value lebih yang akan kita jual ke user. Jadi akhirnya ketika calon user atau pembeli ini tahu, oh ternyata di platform A nggak ada ini nih, otomatis kan dia akan mengganti atau lari ke platform kita kayak gitu. Nah, itu tujuan dari komputer analisa. Lalu kita juga bisa melakukan observasi atau pengamatan ya. Kita amati aja dari pasar, oh ternyata user-user kita saat live misalnya atau dari platform-platform live,
mereka sering menanyakan hal seperti ini, produk seperti ini, fitur seperti ini, itu selalu ditanyakan. Nah, gitu kita bisa ini ya, bisa kumpulkan, kita bisa tabulasikan semua jadi satu kesimpulan bahwa oh ternyata produk yang kita kembangkan perlu seperti ini gitu. Lalu juga ada user persona untuk mengembangkan persona. Teman-teman mungkin sudah belajar juga ya tentang user persona. Bagaimana target pasar kita itu ditentukan dengan karakteristik tertentu dari setiap individu. Nah, tujuannya untuk belajar user persona itu apa sebenarnya? Nah, itu berhubungan langsung dengan strategi pemasaran. Sederhananya gini, jadi ketika kita target pasar kita adalah user Gen Z misalnya, otomatis kita agak susah untuk menggunakan strategi marketing yang sifatnya seperti Facebook atau yang sifatnya seperti yang ilmiah misalnya seminar kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa pakai metode itu gitu. Nah, ketika persona kita atau target user kita adalah Gen Z, otomatis kita harus menggunakan strategi yang sifatnya atau yang dekat dengan Gen Z, misalnya K-pop. Terus di TikTok bikin konten yang viral, kita harus menggunakan seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan strategi-strategi yang dekat dengan sosok atau persona yang sudah kita buat sebagai user kita nanti. Nah, itu adalah tujuannya untuk membuat user persona. Lalu problem mapping, kita bisa melihat apa ya, masalah-masalah yang muncul ketika kita ngebuat ide tersebut. Misalnya, oh ternyata dari yang kita buat, kita perlu tim develop yang banyak banget. Apakah kita bisa lakukan apa enggak gitu. Oh ternyata UMKM di sini untuk perizinan misalnya agak susah untuk ini gitu. Nah, itu kita analisa semua di situ. Berarti untuk ngevalidasi ide kita nantinya. Lalu akhirnya di sini menyusun tentang yang terakhir adalah define problem statement. Jadi ada problem statement yang kita coba tuangkan. Jadi itu adalah list masalah-masalah kita yang akan kita coba solve untuk dibuatkan sebuah solusi atau produk baru nanti. Kita tidak akan atau nge-provide atau memberikan penyelesaian dari masalah-masalah yang ada di awal ini. Nah, ini tahap kedua ya teman-teman ya, yaitu dari discovery. Lalu di tahap selanjutnya adalah ide validation ya. Di sini teman-teman bisa ngevalidasi setelah punya ide, terus tahu kebutuhan pasar. Nah, di sini adalah ngevalidasi apakah sudah sesuai, ada match apa enggak antara ide dan kebutuhan pasar. Nah, yang kita lakukan di sini adalah menentukan value proposition ya. Jadi value apa yang nantinya kita akan jadi apa ya? Jadi inti dari yang akan kita jual. Misalnya UMKM, marketplace UMKM yang ramah dengan ongkir walaupun jaraknya jauh, tapi kita bisa memberikan gratis ongkir dan lain-lain. Nah, seperti itu ada value-value yang kita tawarkan. Atau dari marketplace yang kita buat tidak ada potongan 1% pun dari UMKM yang mendaftar di kita misalnya seperti itu. Nah, itu adalah value-value yang kita tawarkan nantinya, kita tentukan di tahap ini. Karena kita sudah tahu tuh bahwa ide yang kita temukan di awal dan hasil riset yang kita lakukan di tahap kedua itu sudah sesuai kayak gitu. Nah, kita akan ngebuat rencana awal di sini. Di sini akan di tahap kedua yang dilakukan di tahap ini adalah untuk membuat prototipe awal. Prototipe itu sekedar desain kasar aja. Jadi teman-teman akan membuat kasarnya seperti ini. Jadi bercerita aja di situ bagaimana produk ini akan berjalan sampai akhir, dari awal sampai akhir seperti apa kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah melakukan problem solution fit. Jadi ketika kita sudah ada masalahnya, kita buatkan fitur di situ, kita akan testing tuh fitur yang kita buat sudah benar apa tidak, menyelesaikan masalah apa tidak. Itu metodenya macam-macam. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri tuh karena lumayan kompleks untuk ngelakuin problem solution fit ini kayak gitu. Nah, intinya adalah bagaimana problem yang kita temukan di awal saat riset itu kita bisa hilangkan dengan fitur yang kita kembangkan di sebuah produk digital ini gitu. Nah, ini adalah contoh dari ini ya teman-teman ya, poin 2 ya, prototype awal atau low fidelity design. Jadi teman-teman gambar aja gitu. Ketika teman-teman pengen ngebuat sesuatu atau ngebuat sebuah startup atau ngebuat sebuah platform, ya udah coret-coret aja dulu. Ini halaman awalnya, terus nanti di halaman awal itu isinya ini gitu. Nah, nanti ketika diklik ini tuh akan lari ke sini, ketika diklik ini akan lari ke halaman ini, terus halaman ini akan ngarah kemana. Nah, itu digambar aja sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin. Karena tujuan awal di sini adalah untuk brainstorm aja. Jadi ketika tim dikasih ini, oh tahu nih fitur ini nyambungnya ke sini. Nah, nanti untuk ngebuat ini lebih bagus adalah tugas dari teman-teman yang lain, yaitu dari UX atau UI UX designer ya. Nah, lanjut setelah kita sudah memvalidasi ide kita, oh ternyata benar nih, tahap pertama ide kita ada, tahap kedua kita sudah memvalidasi bahwa ide itu sudah sesuai dengan pasar, lalu tahap yang selanjutnya adalah kita coba ngedesain dari ini
dari low fidelity design atau desain low kita akan coba buat lebih halus lagi. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk pengembangan produknya? Kita bisa menulis PRD. PRD itu adalah sebuah dokumen ya. Kalau teman-teman tahu dokumen, ya seperti itu dokumen. Jadi satu lembar, misalnya satu lembar Office Word, Microsoft Word, gitu, satu lembar HVS A4, ukuran A4. Nah, di situ nanti isinya adalah siapa yang akan bertanggung jawab, timnya siapa aja, fitur-fiturnya apa aja, kayak gitu ada di situ semua. Nanti aku coba tampilkan di belakang ya contoh dari PRD ini. Lalu berkolaborasi dengan UI UX designer ya. Kalau dari startup selalu ada UI UX designer karena dia yang ngebuat tampilan. Jadi teman-teman kalau ngebuka website, nah tampilan yang di awal itu yang ngebuat adalah UI UX designer. Mereka yang tahu ilmunya gitu. Mereka yang tahu bagaimana cara ngebuat tampilan yang rapi, enak dipandang di mata, warna apa yang cocok, kayak gitu-gitu semua ada di mereka. Jadinya kita tinggal menuangkan ide kasar kita, tinggal dia yang akan mengeksekusi dan merapikan gitu. Lalu menyusun backlog. Backlog ini adalah perintah-perintah atau setiap journey ya. Misalnya kita anggap aja satu backlog, satu user story gitu ya. Satu user story itu adalah satu pengalaman yang dialami, misalnya user beli gitu ya. Ya udah kita gambarkan di situ user beli. Yang pertama ya apa? Memilih produk, ngeklik tombol checkout, lalu ngelihat harga, apply voucher, pembayaran sampai dengan rincian pembayaran selesai gitu. Nah, itu adalah satu user story yang dibuat di gambar. Nah, ada user story lain nggak yang dibuat? Ada, tentunya ada. Jadi misalnya untuk user story yang pengen ngejual produk gitu. Ya otomatis kan journey atau story-nya akan berbeda kan yang digambar di sini gitu. Untuk yang ngejual produk berarti masuk homepage kayak gitu, terus ngebuat produknya seperti apa, ngejual, masang harga dan lain-lain seperti itu. Nah, itu adalah dari pembuatan user story. Lalu terakhir adalah ngebuat roadmap. Nah, roadmap itu apa? Roadmap itu simpelnya adalah timeline. Jadi ketika kita ngebuat desain dari UI UX-nya berapa lama, terus user story-nya berapa lama, sampai nanti masuk ke tim development-nya berapa lama. Nah, itu adalah dari format atau roadmap atau timeline tadi. Kita juga punya tugas untuk menentukan itu gitu. Nah, ini adalah contoh PRD ya. Fiturnya apa aja, user story-nya misalnya Facebook integration. Jadi sini akan mengintegrasikan Facebook dengan platform kita. Nah, itu apa aja, terus catatannya apa aja, terus kebutuhan fiturnya apa aja. Nah, itu kita tuangkan di PRD. Nah, ini adalah contoh dari yang udah dibuat sama UI UX ya. Jadi sudah berupa aplikasi rapi yang sebelumnya kita coba buat kotak-kotak lewat garis aja dan dibuat lebih rapi oleh UX designer ya. Ini adalah jadi bahan yang akan dikembangkan oleh tim developer nantinya untuk ngebuat sebuah produk digital. Nah, lalu selanjutnya adalah tahap development. Development ini seperti arti yang sebenarnya ya, development ini pengembangan. Yang nanti akan mengembangkan adalah teman-teman dari engineering. Kalau teman-teman pernah belajar digital atau tech ya, mungkin ada back end dan front end. Front end itu bagian yang ngebuat sebuah tampilan utama di layar, back end yang akan bersinggungan dengan database dan coding-coding seperti itu. Lalu kita akan coba susun prioritas sprint planning. Nah, sprint itu apa? Kalau teman-teman dalam bayangan teman-teman, sprint kan lari cepat gitu ya. Nah, itu hampir sama dengan itu. Jadi kita akan coba bikin timeline setiap meeting atau setiap sprint. Sprint itu bisa diartikan sebagai meeting ya. Setiap meeting itu selalu ada satu objektif yang akan dikejar. Jadi misalnya sprint 1, kita akan coba ngebuat fitur toko untuk UMKM Papua, teman-teman Papua gitu, UMKM pelaku UMKM Papua. Nah, di situ kita akan coba ngebuat tokonya seperti apa. Itu sprint 1. Lalu sprint 2 kita akan coba ngebuat fitur voucher. Nah, itu kan setiap fitur akan dibuat terpisah gitu karena tidak bisa langsung dikembangkan secara besar langsung. Nah, itu bisa dinamakan sprint. Lalu melakukan review dan pengujian MVP. MVP itu singkatannya itu kalau nggak salah ya itu most minimum value produk kalau nggak salah. Jadi produk itu bisa rilis itu minimum harus punya fitur apa gitu. Jadi produk yang teman-teman pengen kembangkan misalnya UMKM Papua tadi minimum itu harus punya fitur apa aja. Nah, itu bisa dikatakan MVP. Jadi misalnya marketplace punya fitur beli, punya fitur jual, punya fitur gratis ongkir, punya fitur untuk apply voucher. Nah, ketika itu udah ada, apakah sudah dikatakan marketplace? Bisa, berarti itu adalah yang disebut marketplace. Nah, fitur-fitur lainnya seperti yang dirasa nggak terlalu penting itu dikembangkan di line next atau next sprint-nya misalnya kayak gitu. Nah, itu dikatakan MVP. Jadi minimum standar yang harus kita rilis dari sebuah produk yang harus dimiliki itu apa aja kayak gitu. Nah, itu disebut MVP. Lalu ada testing juga setelah produk jadi, di-develop sama teman-teman tech, teman-teman back end dan juga front end, jadilah sebuah produk digital yang misalnya marketplace full gitu ya. Dan kita punya
basicnya website dan juga basicnya apps mobile yang ada di Play Store atau App Store. Nah, itu akan kita testing apakah ada bug. Bug itu error ya kalau dalam istilah sederhananya. Jadi apakah ada error apa enggak, kita akan testing oleh tim, dites semua fiturnya berjalan sesuai rencana apa enggak. Nah, di sini kita akan menguji MVP tadi. Jadi produk yang paling dasarnya seperti apa kita akan uji, terus mengukur metrik awal. Nah, kita itu akan mengukur di sini ya, ketika produk itu rilis, kita akan tes tuh adoption rate. Kalau teman-teman, adoption rate itu kalau dari bahasa marketing ya, adoption rate itu adalah misalnya target kita 1 juta user gitu ya. Terus setelah kita lempar, setelah kita rilis atau setelah kita tes itu yang menggunakan 100.000 gitu. Nah, itu adalah rasio atau disebut adoption rate. Jadi berapa persen dari target kita di awal. Lalu dari NPS. Nah, NPS ini itu untuk mengukur sebuah produk digital juga ya. Jadi biasanya teman-teman kalau habis misalnya pakai fitur Gojek atau fitur beli pulsa lah ya di apps-nya teman-teman, itu biasanya ada rating tuh. Seberapa ingin Anda merekomendasikan fitur yang kita pakai gitu. Nah, itu kan biasanya dari angka 1 sampai 10. Nah, itu adalah disebut NPS, jadi Net Promoter Score. Jadi seberapa mau pengguna kita itu mempromosikan ke pengguna lainnya atau teman-teman terdekatnya gitu. Nah, itu disebut NPS. Nah, itu skornya biasanya 1 sampai 10. Nah, itu dibagi lagi. Nah, teman-teman kalau pengen riset atau mempelajari tentang ini juga boleh banget tuh. Karena ini sebenarnya juga kompleks banget kalau dipelajari. Pembagiannya, standarnya NPS seperti apa, terus detail-detailnya seperti apa. Retention, jadi penggunaan yang membeli lagi itu ada berapa. Nah, itu dicek juga di situ. Terus mendapatkan feedback, kita tarik tuh data dari user yang beli langsung untuk dicari tahu apakah feedbacknya bagus apa enggak. Nah, itu adalah salah satu cara untuk testing. Setelah di testing, kita masih punya MVP, kita rilis tuh testing kan baru beberapa pengguna khusus aja. Akhirnya kita launch secara terbuka ke pasar gitu ya, secara keseluruhan. Dari situ kita akan cari tahu apakah produk kita itu sudah sesuai apa enggak gitu. Nah, apa yang kita lakukan untuk launching? Yang pertama adalah kita akan susun go to market strategi. Nah, GTM ini kita sebutnya GTM ya. GTM ini adalah sebuah dokumen gitu. Intinya itu tentang detail produknya. Nah, bagaimana kita memperoleh keuntungan, strategi marketingnya seperti apa, terus budgetnya seperti apa, ke metode-metode untuk menjaring si user-user baru itu seperti apa, itu semuanya tertuang di go to market strategi gitu. Nah, untuk detail dokumennya itu teman-teman bisa cari aja di internet, banyak. Go to market strategi itu isinya apa aja sih, itu banyak banget gitu. Nah, itu juga sebenarnya juga sebagian bisa dijadiin topik riset ya kalau teman-teman pengen nyari tahu tentang go to market strategi gitu, karena ini strategi yang berhubungan langsung ke penjualan. Lalu kolaborasi dengan tim marketing dan customer support ya biasanya sebutnya. Nah, itu kolaborasi kita nantinya tim marketing akan lakuin ini. Tadi tim customer siap-siap aja ya untuk menerima komplain seperti apa, itu akan kolaborasi di situ. Lalu ada terakhir edukasi pasar atau pengenalan tentang produk kita. Ketika kita punya produk baru kan otomatis user belum tahu tuh fitur-fitur apa aja. Nah, kita dalam produk itu kita perlu mengenalkan ke user fitur kita apa aja. Nah, teman-teman misal nih kalau baru menginstal sebuah aplikasi misalnya, itu di awal kan selalu ada kayak tutorial ya, kayak sekedar guide gitu. Jadi misalnya jadi gelap terus klik ini, coba di part ini. Nah, itu adalah salah satu cara atau tutorial atau onboarding untuk mengenalkan beberapa fitur yang ada di kita yang sebenarnya yang dirasa kemungkinan besar itu user tidak akan tahu fitur itu gitu. Nah, kita akan coba kenalkan di part ini. Nah, ketika kita rilis, ini tahap terakhirnya adalah monitoring. Jadi kita tinggal nge-manage aja, nge-maintaining aja, mengelola aja gitu. Nah, gimana cara nge-manage sebuah produk digital? Tentunya kita bisa ini ya, nentuin metrik ya. Metrik-metrik yang kita buat, churn rate, NPS yang tadi aku jelaskan, terus conversion rate dan lain-lain. Nah, kita tentukan berapa persen, normalnya berapa persen, terus marketing per revenue misalnya, berarti marketingnya itu nggak boleh dari 50% marketing revenue. Berarti misalnya revenue 100 juta. Jadi budget marketing itu harus dibatasi di 50% misalnya atau 40%. Nah, di marketing itu harus neken budgeting untuk marketingnya di bawah 40%. Jadi tidak boleh dari 40 juta karena itu akan berpengaruh ke keuntungan kita. Nah, itu adalah salah satu metrik yang sering digunakan untuk produk digital atau bahkan di penjualan ya, yang konvensional ya teman-teman ya. Seperti itu.
Lalu terakhir adalah mengelola atau nge-manage input dari user atau dari pengguna kita. Jadi mereka ada komplain apa, oh misalnya fitur ini kayaknya perlu ditambahin ini deh biar ini. Nah itu adalah salah satu tugas dari seorang product manager atau yang product development ya. Bagaimana ngebuat sebuah produk yang akan sempurna. Jadi produk itu ketika rilis nggak akan langsung sempurna gitu. Nah kasus ini sebenarnya itu sama dengan kasusnya atau study case-nya kita ambil contoh dari Gojek ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu Gojek itu di awal mereka rilis itu tidak seperti sekarang. Jadi dia langsung by apps ya. Dulu Gojek itu ketika pertama kali rilis adalah menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung gitu. Jadi si customer atau si orang yang akan naik ojek ini akan menelpon ke customer supportnya dari Gojek. Dia akan telepon, Pak saya butuh ojek dari jalan ini ke jalan ini gitu ya. Nah si customer service ini akan nelpon Gojek si mitranya ini gitu. Dia akan nelpon drivernya, Pak driver ada customer di jalan ini pakai baju ini, dia akan jalan di jalan ini sampai nanti tujuan akhirnya jalan ini. Nah mereka masih manual tuh. Nah, dari situ akhirnya dapat masukan, oh ternyata agak effort ya untuk menghubungi CS ke lewat driver gitu. Akhirnya dibuatkan sebuah platform yang menghubungkan langsung antara dari si driver dan juga customer ini. Nah itu kayak gitu adalah sebuah salah satu tahap ya pengembangan dari produk. Mendengar dari masukan dan mencoba memperbarui fiturnya, mensimpulkan fiturnya dan juga memperlebar aksesnya gitu sehingga cepat dan lebih bagus. Nah itu adalah salah satu sifat atau dari sifat dari produk digital itu selalu berkembang dan selalu ada fitur baru. Nah, teman-teman tahu kan dari beberapa produk kan selalu ada yang baru ya, entah itu paket harga atau dari fitur baru itu selalu ada dan itu selalu diambil dari masukan-masukan dari usernya karena user sebagai apa ya sebagai businessman atau seorang yang berkecimpung dari bisnis kita selalu akan mendengarkan masukan yang baik dari customer seperti itu. Nah itu sih teman-teman dari ini ya dari bagaimana tahapan pengembangan produk digital ya mulai dari ideation terus riset lalu divalidasi dikembangkan dirancang secara kasar dirapikan di tim tech rilis kita cek metriknya apakah sesuai kita cek revenue-nya, pendapatan kita seperti apa, marketingnya nggak boleh lebih dari sekian, biar kita untung, kayak gitu-gitu. Kita jalankan semua itu di awal untuk ngebuat sebuah produk digital. Nah, untuk strategi pemasarannya seperti apa sih untuk di produk digital? Nah, untuk dasarnya sebenarnya sama ya untuk strategi pemasarannya. Jadi teman-teman itu bisa ngelakuin beberapa ini ya, segmenting, targeting, dan positioning. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini ya. Teori ini tuh sederhananya seperti ini. Jadi dari pasar secara keseluruhan, dari pasar ya, misalnya pasar kita secara umum gitu. Nah, di situ akan ada kelompok segmen yang diambil dari tahap segmentation. Jadi di pasar secara umum kita ambil langsung case aja ya, biar agak jelas karena di sini masih abstrak teorinya. Kita ambil pasarnya misalnya. Pasarnya adalah dari UMKM yang akan kita buat atau dari marketplace untuk UMKM yang kita buat ini adalah pasarnya adalah seluruh Indonesia gitu. Nah, kita akan lakukan coba segmentasi di sini. Nah, kira-kira kelompok segmen seperti apa yang akan jadi target kita gitu. Kelompok segmen ini misalnya dari masyarakat Indonesia yang suka dengan produk-produk fashion dan etnik misalnya gitu ya. Nah, di situ kan sudah tergabung tuh. Jadi udah mulai spesifik. Nah, setelah itu kita targeting. Kita akan spesifik sekali ke si target nanti setelah Indonesia masuk ke segmentasi, targetingnya ke orang-orang yang suka produk fashion dan etnik. Nah, lalu dari proses positioning kita bisa tahu nih, oh berarti produk kita harus ngebuat strategi yang seperti ini untuk menembak ke pasar mereka gitu. Jadi oh kita harus ngebuat sebuah produk yang mana bisa mewakili dari si target ini gitu. Nah, simpelnya itu seperti hampir sama ya teorinya dengan TAM, SAM, dan SOM. Jadi total address market ini misalnya masyarakat Indonesia. Ini simpelnya kayak ikan ya teman-teman ya. Kalau kita jadi nelayan gitu ya. TAM-nya adalah semua hewan di lautan gitu ya. Semua hewan di lautan. Nah, itu adalah total addressable market gitu. Itu adalah semua sumber daya atau resource yang bisa kita ambil untuk kita jadikan bahan tangkapan. Nah, spesifiknya apa gitu ikannya? Oh, ternyata di lautan banyak banget nih. Akhirnya ikan aja cukup karena ikan adalah produk yang lumayan laku di pasaran gitu. Akhirnya dia spesifik ikan. Nah, ternyata ikan jenisnya banyak banget kan. Ada ikan ini, ikan A, ikan B, ikan C, dan ikan sebagainya. Nah, akhirnya kita spesifikkan ke satu jenis ikan yang gampang ditangkap dan dicari di pasar. Nah, misalnya ikan kakap gitu ya di laut misalnya. Nah, udah spesifik ke satu itu aja. Nah, tujuannya untuk
teori yang pertama ini dari segmented target positioning dan juga hampir sama dengan ini adalah untuk mengetahui strategi yang akan kita terapkan itu seperti apa gitu. Nah, ketika kita tahu nih target kita adalah ikan kakap, itu karena mudah ditangkap dan ini ya, dan gampang dijual gitu ya. Kita kan berarti nggak mungkin untuk menangkap ikan itu dengan tombak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu metode yang kurang tepat karena ikan kakap nggak bisa ditangkap dengan tombak dan kapal besar, karena yang bisa memakai metode itu adalah ikan paus untuk menangkap ikan paus gitu. Nah, itu adalah tujuan dari segmentasi pasar kita, menspesifikkan target market kita. Jadi biar kita tidak salah metode untuk masalahnya. Nah, seperti itu. Itu sederhananya teman-teman. Teman-teman bisa eksplor sendiri ya untuk gimana cara memasarkan produk digital, atau mungkin bisa juga diimplementasikan untuk produk-produk yang sifatnya nggak digital, itu sama saja sebenarnya. Atau mungkin dari pemasaran jasa ya, teman-teman juga bisa cari tahu tuh jasanya seperti apa yang kita tawarkan. Oh, ternyata target market jasa yang aku jual itu seperti ini gitu. Spesifikan lagi, oh ternyata jasa ini nggak semua orang butuh, orang seperti apa yang butuh. Dapat lagi itu segmentasinya. Oh, ternyata ada lagi nih dari beberapa target ini spesifik ke orang ini. Oh, dapat, berarti marketku adalah jasa yang aku jual adalah marketnya adalah orang ini gitu. Gen Z umur sekian sekian sekian, berarti aku harus menggunakan strategi ini untuk mancing mereka menggunakan jasa yang aku tawarkan. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk ngebuat atau menarik customer langsung ya ke produk teman-teman gitu. Jadi harus tahu mappingnya seperti apa, strateginya seperti apa. Karena sebagusnya strategi kita, ketika itu dilempar ke ke tempat yang salah, itu nggak akan kena gitu. Contohnya kita mancing ini ya, mancing ikan yang ukurannya kecil, kita menggunakan kail yang gede banget gitu. Otomatis kan ikan kecil itu nggak akan bisa ketangkep dengan metode kita yang mana yang dilihat, oh ternyata kailnya bagus nih, mahal, gede, dan ternyata itu sebenarnya nggak efektif. Nah, itu adalah tujuan untuk mengevaluasi strategi marketing ini gitu. Nah, spesifiknya kalau kita menggunakan strategi marketing ya, kita kan ngebaginya antara konvensional dan digital ya. Kalau konvensional ya udah kita coba adain event, jualan langsung direct sales dan lain-lain gitu ya. Nah, sedikit di sini aku akan ngebahas tentang strategi digital secara digital itu seperti apa. Dan ini kan akan bersinggungan dengan mungkin ya ada mata kuliah dari teman-teman yang berhubungan dengan digital marketing. Nah, digital marketing atau yang kita gunakan pemasarannya, yang kita jadiin tonggak utama atau yang paling utama di sini adalah ada beberapa. Di sini aku bagi dari platformnya apa, penjelasan seperti apa, dan contoh realnya seperti apa ya. Nah, masuk ke sini itu kita akan coba menggali dari platformnya dulu ya, SEO dan SEM. Teman-teman mungkin udah belajar ya SEO itu apa. Nah, SEO itu adalah sederhananya ketika kita mencari keyword di search engine. Misalnya anggap aja kita pengen oleh-oleh Papua gitu ya. Nah, kita itu bisa memanfaatkan itu untuk jadi sebuah strategi marketing. Jadi kita harus ngebuat tips, misalnya ngebuat blog atau ngebuat produk kita yang ada di website itu dengan kata-kata tersebut gitu. Nah, ketika ada orang yang mencari oleh-oleh Papua, jadi produk yang teman-teman buat tadi akan muncul di yang paling atas. Nah, itu adalah fungsi dari search engine optimization ini ya, SEO ya. Jadinya fungsinya kita akan mengoptimasi keyword yang berhubungan dengan produk teman-teman. Nah, ini contohnya yang lain ya. Jadi dia ngebuat sebuah blog dengan keyword cara hemat bulanan kayak gitu. Nah, otomatis kan biasanya produk-produk yang akan dimasukkan ke sini adalah produk-produk yang seperti dompet digital, terus pay later, terus pokoknya berhubungan dengan keuangan kayak gitu. Nah, ketika teman-teman mengembangkan tentang marketplace, tentang UMKM yang ada di Papua misalnya, ya udah teman-teman berarti sering-sering aja atau optimasi aja di website dan juga platform teman-teman itu ngebuat artikel, ngebuat copywritingnya bagus, yang berhubungan dengan oleh-oleh Papua, misalnya 10 oleh-oleh Papua yang paling dicari gitu, atau 10 oleh-oleh Papua ini nggak cara pengembangannya seperti ini gitu. Nah, orang otomatis kan ketika kita ada orang yang jalan-jalan ke Papua atau orang-orang yang ke Papua terus kelewat misalnya, oh waduh aku lupa beli oleh-oleh nih, ya udah beli online aja, nyari di Google gitu ya, oleh-oleh khas Papua, otomatis kan yang muncul yang paling atas dari blog teman-teman, otomatis dia akan ngeklik blog teman-teman atau masuk ke platform teman-teman dan oh ternyata ada nih platform yang ngejual produk-produk Papua gitu.
Nah, terus mereka akan beli di situ. Nah, itu adalah fungsi dari search engine secara langsung seperti apa gitu ya. Nah, lalu bedanya dengan search engine marketing itu apa? Kalau ini biasanya digunakan secara organik ya, tanpa berbayar, biasanya lewat blog kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang search engine marketing ini itu dia lebih ke iklan. Jadi teman-teman buat apa gitu ya, langsung diiklankan yang berhubungan dengan kata tersebut, walaupun itu nggak direct langsung ya. Kalau ini kan harus direct, ada kata itu misalnya. Nah, kalau ini biasanya itu teman-teman ngebayar dengan sekian rupiah, nanti website teman-teman itu akan muncul yang di paling atas, walaupun itu nggak bisa berhubung langsung kayak gitu. Nah, misalnya kita biasanya nyari tes, kalau teman-teman pengen ini ya, pengen masuk perguruan tinggi atau masuk S2 gitu misalnya ya, les private S2 gitu, klik aja, klik masuk. Nah, di situ biasanya akan muncul beberapa produk yang tidak berhubungan dengan yang teman-teman cari, tapi dia ngebayar untuk masuk di list market tersebut. Jadi teman-teman, oh ternyata ada iklan TOEFL misalnya. Nah, itu kan nggak direct langsung dari keyword yang dia cari, tapi dia ngebayar untuk nembak atau ngambil market sesuai yang sama. Betul, misalnya TOEFL biasanya anak-anak S2 kan butuh TOEFL tuh. Nah, dia juga ngelemparnya ke situ. Nah, itu fungsinya itu. Dengan biaya tertentu dia akan muncul di paling atas. Nah, bedanya ini nggak bayar, yang bawah bayar gitu. Lalu penggunaan sosial media marketing. Nah, teman-teman bisa pakai Instagram misalnya, TikTok, Twitter. Nah, Instagram ini biasanya dibedakan ya teman-teman. Kenapa ada Instagram, TikTok, dan Twitter itu karena masing-masing pengguna ini itu selalu berbeda gitu karakteristiknya. Biasanya Instagram dia suka untuk ngeliat-ngeliat story-story yang sekilas gitu. Terus TikTok atau user persona yang suka dengan video-video lucu, video-video yang musik, atau bikin sinematik video. Nah, itu akan ngelemparnya ke TikTok. Berarti teman-teman lebih efisien atau lebih efektif ketika beriklan di TikTok ketika target teman-teman adalah pengguna TikTok. Nah, itu disesuaikan aja gitu. Ketika teman-teman target usernya adalah user yang suka ngebaca tweet panjang, terus drama-drama yang berhubungan dengan curhatan-curhatan yang panjang, misalnya bentuk teks. Nah, itu teman-teman lebih efisien beriklan di Twitter kayak gitu. Nah, itu bikin campaign aja di situ. Dan untuk sosial media marketing ini teman-teman itu sebenarnya bisa belajar praktikalnya langsung ya, karena kan di sini itu apa ya, nggak ada batasan gitu. Ketika teman-teman pengen belajar tentang Instagram Ads gitu ya, yaudah belajar aja tentang Meta Ads. Di situ semuanya ada di situ gitu. Meta Ads itu berarti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp kalau nggak salah, masuk apa enggak, pokoknya iklan di situ di 3 platform itu, karena dia kan jadi gabung tuh Meta. Nah, teman-teman bisa ulik aja di situ, belajar. Siapa tahu kan teman-teman bisa tertarik di dunia untuk digital marketing, di sosial media marketing gitu. TikTok ada sendiri, TikTok Ads platformnya. Twitter juga ada sendiri. Nah, teman-teman bisa mempelajari masing-masing tuh. Nggak usah ini ya, nggak usah takut wah suruh bayar dan lain-lain nanti sama Instagram yang nggak perlu. Jadi teman-teman bisa pakai trialnya seperti apa, cari tahu ternyata fungsi toolsnya ini untuk apa. Nah, itu bisa cari tahu di situ. Lalu dari segi marketing juga kita juga perlu untuk email marketing. Biasanya teman-teman kan bisa dapat tuh untuk ketika daftar atau daftar member baru ya, misalnya untuk teman-teman belajar di misalnya di kelas.com gitu ya, untuk belajar tentang kursus apa gitu. Ya, teman-teman kita ketika ngebuat akun itu akan dapat email notifikasi selamat Anda bergabung gitu ya. Nah, setelah itu beberapa bulan setelah itu teman-teman nggak beli lagi nih. Nah, otomatis perusahaan itu akan nge-track data, oh ternyata user ini nggak beli lagi ya. Coba deh, karena dia lumayan aktif di email untuk ngerespon apa yang kita kasih kemarin, coba kita kirim lagi penawaran-penawaran diskon tertentu. Nah, itu bisa memanfaatkan email. Nah, cuman email ini tidak terlalu dimanfaatkan karena jarang banget orang yang menggunakan email untuk promosi atau ini ya, beli lewat email gitu. Nah, itu jarang. Biasanya email marketing ini fungsinya untuk pemberitahuan aja gitu. Kita ngasih tahu nih ternyata ada fitur baru atau bundling baru misalnya, atau harga khusus nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman nganggur gitu ya, scroll email, ternyata ada promosi, itu diklik kayak gitu. Nah, lalu ini yang lagi ramai juga influencer marketing ya. Influencer itu hampir sama dengan KOL, Key Opinion Leader, atau orang yang dipercaya di bidangnya gitu. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah produk marketplace Papua untuk UMKM gitu ya, otomatis kan teman-teman bisa mempromosikan itu dengan influencer-influencer terkait, misalnya influencer lokal misalnya. Atau semisal target kita adalah orang-orang yang secara nasional misalnya luas gitu ya. Oh ya udah, berarti tokoh
nasional siapa yang mewakili Papua misalnya gitu, atau influencer siapa yang punya follower banyak yang bisa terjangkau sama kita gitu. Nah itu salah satu yang efektif, karena tujuan dari influencer ini biasanya ke awareness dulu. Kalau dari teman-teman belajar marketing kan ada beberapa tahap tuh, awareness terus sampai dengan yang di akhir itu conversion kayak gitu. Nah itu tujuannya beda-beda. Jadi ketika influencer berarti kita yaudah kita coba cari tahu aja, dari kita akan branding atau kita coba awareness aja ke orang-orang bahwa ada loh sebuah platform untuk berjualan produk UMKM lokal di Papua gitu. Terus konten marketing, kita bisa bikin konten itu entah di TikTok atau di ini gitu. Nah itu biasanya misalnya teman-teman dari UMKM Papua ngebuat konten yang edukatif misalnya. Kalau teman-teman, aku juga sempat ngefollow teman-teman juga ya, jadi IG ada yang melakukan penelitian tentang sagu, ada yang melakukan penelitian tentang apa misalnya gitu, atau misalnya produk-produk Papua lain yang komersil itu bisa dijadikan sebuah konten edukasi, dikenalkan. Oh ternyata ada ya makanan khas Papua yang jadi bahan pokok kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi bahan-bahan yang sifatnya edukatif. Otomatis kan ketika orang tahu tentang konten edukatif yang teman-teman buat, oh ada hal yang baru nih, dia akan cari tahu, ujung-ujungnya kan ngarah ke platform kita ya, juga beli ke platform kita juga gitu. Nah itu salah satu metode yang dipakai juga di content marketing, contohnya konten edukatif atau informatif, dan itu pun banyak di di TikTok biasanya. Lalu ada collaboration marketing. Nah ini biasanya kita lakuin di beberapa kasus. Contohnya kemarin ya, ketika Kelas.com ngebuat sebuah webinar yang berhubungan dengan akuntansi misalnya. Nah itu adalah kita kolaborasi dengan Accurate. Accurate ini adalah salah satu software bidang akuntansi ya, yang hampir semua perusahaan di Indonesia itu pakai itu gitu. Jadinya ketika kita berkolaborasi dengan Accurate, kita akan dibantu untuk marketing dari pengguna mereka juga. Jadi otomatis yang ngebeli webinar kita itu adalah dari pengguna Accurate yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu adalah fungsinya kolaborasi atau kolaborasi marketing. Nah itu aja sih teman-teman dari aku, bagaimana tentang pengembangan produk dan juga bagaimana strategi yang ada di kita ya untuk penjual dari produk digitalnya. Oke, aku kembalikan ke moderator kali ya untuk kita pandu untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Rodli Sulaiman atas penyampaian materi yang sangat menarik ya dan insightful. Sekarang untuk teman-teman semua, kita buka sesi tanya jawab. Jadi apabila teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Beberapa nama yang sudah saya info tadi ya, itu silakan bertanya. Alfa, tadi sudah saya sampaikan di Oke, siapa? Baik, izin saya atas nama Friska mau bertanya, bukan bertanya sih, tapi kayak sedikit mau diskusi terkait ini langsung Ya, langsung aja silakan. terkait yang scamper. Tadi kan membahas terkait scamper itu membahas kayak memodifikasikan inovasi yang sudah ada. Nah, pertanyaan saya itu, kalau kita pakai scamper itu tuh masih dibilang, itu masih bisa dikategorikan itu inovasi kita, ide kita, atau bukan. Sedangkan kan itu tuh kayak sudah ada ide nih, kayak gitu. Terus kita mau melihat, tapi kayak kita lebih lebih baik lagi kan. Terus sampai sejauh mana kita bisa modifikasikan ide orang. Terus ide yang kita sudah buat itu masih bisa dianggapkan ide kita atau bukan. Itu sih, Kak. Oke, kita langsung jawab aja atau gimana? Hmm, bisa bisa langsung dijawab, Pak, kalau Oke, jika boleh. memungkinkan waktunya. Oke, jadi untuk scamper tadi ya, Mbak Friska ya, untuk pertanyaannya menarik sekali sih. Jadi scamper sejauh mana batasan-batasannya untuk ide baru ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman ini ya dalam dunia bisnis ya, model bisnis atau ide itu sebenarnya kan mirip-mirip semua gitu. Misalnya Gojek, Grab, Shopee Food, atau Tokopedia, Bukalapak,
Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu kan hampir mirip semua gitu ya. Nah, untuk kita menggali sebuah ide selama itu nggak plagiat, ketiplek itu nggak masalah. Jadi ada sesuatu yang berbeda di situ gitu. Nah, itu akan jadi sebuah value proposition yang jadi kekuatan kita. Jadi kita punya sesuatu yang baru misalnya. Nah, itu akan jadi sebuah sebuah inovasi yang mana itu bisa jadi sesuatu keunggulan yang bisa dijadikan untuk penjualan kita, yang dijadikan sebuah sebuah pembeda lah dari kompetitor misalnya. Nah, itu nggak masalah. Karena kan dunia bisnis itu ide, kalau kita bisa simpulkan ide itu tidak ada yang original banget gitu. Itu pun hampir sama dengan kalau teman-teman penelitian ya misalnya. Idenya itu kan selalu berakar dari sebuah landasan teori kan. Landasan teori pun itu selalu sudah ada sebelumnya, udah pernah diteliti orang. Kita ambil lagi, oh ternyata dari teman-teman sebelumnya udah menulis ini, aku akan coba ambil dan akan aku modifikasi sedikit ke arah sini gitu misalnya. Nah, itu kan ada pembeda. Nah, itu sebenarnya bisa jadi tidak ada batasan di arah situnya gitu. Selama itu nggak 100% mirip, itu nggak masalah. Selalu ada pembedanya gitu. Nah, kalau dalam dunia bisnis ketika itu mirip sama gitu ya, itu sebenarnya beresikonya bukan di masalah plagiat atau enggaknya sebenarnya. Resikonya adalah malah jadi bumerang di kita gitu. Ketika kita ngejual ide yang sama dengan anggap aja dengan Gojek gitu ya. Kita kan sebagai produk atau startup kecil, bagaimana cara mengalahkan segede Gojek gitu kalau kita sama persis tanpa sebuah pembeda gitu. Nah, tujuannya pembeda sebenarnya di situ. Kalau kita ngebuat sebuah ide dan kita lempar sama 100%, otomatis kita akan kemakan dengan komputer kita. Kita nggak ada sesuatu yang membedakan, nggak ada sesuatu yang dicari dari si user atau si konsumen ya kita nyebutnya, si konsumen dari produk yang serupa. Jadi ketika kita punya Gojek 2 misalnya, Gojek versi kita dengan Gojek yang asli, terus orang akan berpikir, kenapa kita harus ngebeli produk yang Gojek yang dibuat sama teman-teman dari Mas Amos misalnya. Kenapa kita harus menggunakan itu, sedangkan udah ada Gojek yang udah terkenal dan sudah pasti gitu. Nah, itu resikonya adalah ke bisnis kita ketika kita benar-benar ngambil 100%. Nah, kenapa kita merekomendasikan atau menyarankan untuk dimodifikasi, coba dibuat kerangkanya, dibuat celahnya seperti apa, lebihnya diambil seperti apa, di-combine dengan produk lainnya. Kita akan menemukan sebuah pembeda yang mana itu akan dicari oleh user atau oleh konsumen secara langsung. Jadi semisal di Gojek, di Gojek tidak ada fitur ini, jadi otomatis aku pakai Gojek versinya teman-teman Mas Samus yang punya fitur ini gitu misalnya. Atau misalnya di Gojek nggak bisa extend untuk barang-barang gede misalnya bawa gede, dan ternyata di Mas Samus menyediakan platform untuk transportasi yang memungkinkan untuk mengangkut barang-barang gede banget gitu misalnya untuk pindahan dan lain-lain kayak gitu. Nah, otomatis kan ada sesuatu yang dicari oleh konsumen gitu. Nah, itu sih teman-teman. Jadi untuk batasannya sebenarnya tidak ada batasan, cuman ketika kita mengambil ide itu secara persis 100% itu resikonya sebenarnya dua, secara plagiasi ya, misalnya itu dipatenkan. Terus yang kedua itu secara bisnis, kita itu akan kemakan yang sudah ada, karena mereka sudah punya platform gede, sudah punya konsumen gede, dan kita masih baru gitu. Nah, itu sih. Oke Kak, makasih. Oke. Udah itu aja. Itu aja. Thank you Kak Friska ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain? Fitri, coba silakan. Oke, dulu, Pak. Boleh. selamat sore. Silakan. Evelyn duluan ya. Evelyn mau ada ke gereja, dia duluan. Oke, silakan Evelyn. Ya. Ini pengusaha muda Pak Rudi ya. Izinnya. Ini pengusaha muda sekalian mahasiswa manajemen. Salah satu pengusaha di Merauke. Silakan Evelyn. Saya izin bertanya, saya kan punya bisnis, tapi ya saya mau buat jangka panjang, tapi saya mau buat suatu aplikasi seperti Kiris gitu dia. Tapi di dalam aplikasi itu ada data pelanggannya, ada menunya, jadi ada emailnya juga, ada nomor telepon sama nama lengkap dari si pelanggan.
Menurut kakak, apakah itu efektif dilakukan nanti? Saya mau rencananya nih, mau buat seperti itu. Jadi nanti kalau saya update status atau mungkin buat promo-promo besar gitu, contohnya mereka langsung langsung lihat, langsung oh ini ada promo gitu. Oke. Pertanyaan saya, apakah itu efektif nggak sih kita lakukan di Merauke? Sedangkan Merauke kan masih mau pengembangan gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Sebelumnya aku make sure dulu ya untuk itunya Kak. Mirip seperti apa tadi? Sorry. Dia kayak aplikasi iris gitu, jadi kita cuman scan aja gitu, nanti langsung ada namanya, emailnya gitu, Oh, data oke. pelanggan. Kalau boleh tahu bisnisnya kalian di apa ya? Food and beverage. Di kuliner. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau kita scan terus kita dapat data pribadi mereka lah ya gitu ya. Kita diskusi aja ya kayak untuk ini ya. Karena kan aku nggak tahu tuh di lapangannya seperti apa gitu. Nah, ketika user ini scan terus datanya masuk ke mereka, itu biasanya berhubungan dengan privasi gitu. Nah, apakah mereka mengizinkan apa enggak kayak gitu. Nah, kalau di platform kita kan biasanya ada sebelum kita mendaftar itu setuju privasi untuk data yang diambil gitu ya. Nah, kalau semisal itu nggak ada, itu takutnya untuk menyalahi privasi dan kebijakan lainnya. Nah, semisal itu pengen dilakuin untuk promo dan lain-lain ya, ya kakak mungkin bisa bikin sebuah platform atau kalau misalnya itu belum nyampe ke platform ya dilakukan manual aja karena kan salah satu metode marketing yang lumayan efisien kan manual tuh. Jadi dari bisnis kakak misalnya ya udah kita coba buat member aja nanti ada promo khusus member tuh. Nah, ketika dia tahu oh ada member ya berarti ada member ada potongan nih. Nah, tapi syaratnya member kan harus daftar dulu. Nah, daftar itu kan dapat beberapa informasi yang masuk kan kayak gitu. Nah, itu mungkin boleh diambil dari situ. Jadi sejauh ini yang tergambar dari aku dari situ sih untuk penggunaan pembuatan platform langsung seperti untuk ngambil ini terus blast langsung promosi masuk ke mereka itu kayaknya agak terlalu jauh karena development juga lumayan lama ya. Nah, sejauh ini rekomendasi yang mungkin bisa aku kasih paling di situ dulu di manual atau bikin member kayak gitu-gitu sih Kak. Tapi untuk kedepannya itu potensial banget nanti semisal udah ada biaya untuk develop platformnya atau gimana ya, nah itu pasti akan jadi sesuatu yang potensial untuk dilaksanakan. Oke, Kak. Thank you. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan tadi Fitri itu. Oke, selamat sore semuanya. Apa suara saya terdengar? Izin bertanya. Jadi saya gimana ya nanyanya? Oh, jadi eh, saya ingin bertanya bagaimana cara kita menanamkan nilai kepada masyarakat tentang ideation yang kita punya gitu. Jadi kayak misalnya kita sudah punya suatu ide, kita sudah punya suatu pembaharuan, kita sudah punya satu modifikasi terhadap suatu produk, tapi masyarakat itu sulit untuk menerima hal tersebut. Contohnya kayak eh, apa namanya? Aduh ya Allah, mau ngomong apa tadi? Contohnya misalnya kayak apa namanya tadi Gojek itu kan awalnya kan masih secara manual terus lama-lama berpindah jadi aplikasi. Nah, untuk di masyarakat-masyarakat di pulau-pulau besar itu tuh sudah cukup mudah untuk menerima hal-hal tersebut. Tapi kalau masyarakat-masyarakat seperti yang masih banyak dilakukan di Papua itu untuk menerima nilai-nilai terbaru itu agak sulit begitu. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan adalah bagaimana strategi untuk menanamkan nilai tersebut begitu kepada masyarakat-masyarakat yang awam yang untuk menerima suatu perubahan itu agak cenderung sulit. Itu pertanyaan dari saya. Oke, menarik sih. Karena kan dari saya juga belum tahu ya budaya di Merauke itu seperti apa gitu ya. Nah, yang tergambar dari aku sejauh ini ya untuk gimana cara menanamkan budaya-budaya itu. Kalau perubahan, kalau teman-teman belajar budaya organisasi ya, perubahan yang sifatnya besar dan langsung itu biasanya akan merusak ininya merusak lah kayak gitu ya, merusak kebiasaan, merusak struktur perilaku dan lain-lain. Nah,
bagaimana cara menanamkan itu ke masyarakat yang sebelumnya menolak itu gitu. Kita coba bisa lakukan dengan edukasi ya pelan-pelan. Kalau dari teman-teman kan tahu tuh di tahap marketing kan yang pertama ada awareness, terus masuk ke tahap berikutnya. Nah itu kita ya udah kita kenalkan aja dulu, nggak langsung mereka langsung pakai. Oh kita kenalkan. Nah ketika kita kenalkan metodenya kan macam-macam tuh. Kita bisa gunakan metode-metode yang misalnya kita bisa menggunakan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat ya di sana misalnya. Cuman aku nggak tahu ya prakteknya apakah bisa seperti itu apa enggak. Terus kita bisa tuh untuk mengedukasi mereka bahwa budaya ini sebenarnya mempermudah loh kayak gitu. Nah, kenapa kita menolak? Biasanya kan karena ada mindset, oh ternyata ini ragu atau kayaknya kurang efektif ini dilaksanakan seperti itu. Nah, itu sih yang harus kita patahkan. Jadi yang pertama kita lakukan pelan-pelan awareness, edukasi secara pelan-pelan, kita dekati secara struktural dari masyarakatnya seperti apa. Kita kenalkan, kita berikan sebuah keuntungan ketika mereka menggunakan ini, mereka dapat sesuatu yang mereka rasa itu untung, kayak gitu kan mereka otomatis akan mau gitu. Nah itu dilakukannya pelan-pelan, nggak bisa langsung secara menyeluruh, karena kalau dilakukan secara menyeluruh dan langsung dan besar, itu dampaknya bisa berbagai macam gitu. Kayak itu sih ya, berarti edukasi yang dilakukan secara pelan-pelan, terus bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang mungkin kalau dia kasusnya di Merauke gitu ya, tokoh-tokoh tertentu yang bisa dijadikan sebuah panutan kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa diterapkan sih metode-metode yang seperti itu gitu. Berarti intinya di Baik, edukasi. terima kasih Pak. Ya, Oh, oh iya. Baik, terima kasih Pak. oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada? Ada Pak izin Pak. Saya ingin Ya, bertanya. Ya, terima kasih untuk Pak Rodli. Sebelumnya saya langsung aja mau bertanya. Ini terkait dari Pro Digital ini menarik karena sebagai product manager juga Bapak sebagai pelaku juga dalam Pro Digital. Jadi hal ini perlu saya tanyakan untuk kita sebagai mahasiswa juga. Tadi yang Bapak jelaskan tuh bahwa Pro Digital kan ini kan teknologi dependensi. Dia tuh bergantung sama yang namanya teknologi. Nah, kemudian masuk ke development. eh, Hal-hal ini tuh menurut saya ketika kita ngelola pro digital yang dimana ini berbasis teknologi tentu kita bakal ngeluarin sebuah pengeluaran gitu Pak. Contohnya seperti biaya server, kemudian maintenance, update, kemudian ada domain dan sebagainya. Itu kan perlu biaya gitu. Nah, untuk kita lingkup mahasiswa yang notabene pengen belajar dulu nih, pengen trial dulu dan gak mau ngeluarin biaya yang terlalu banyak. Ada nggak sih menurut Bapak website atau platform gratis untuk kita belajar gitu, untuk belajar ngulik platform digital agar kedepannya itu kita bisa lebih prepare lagi kayak gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. oke. Oke, untuk sebenarnya nggak platform ya. Kalau teman-teman pengen develop dari awal sampai dengan akhir, itu teman-teman bisa belajar ini ya lewat bootcamp seperti itu untuk membuat sebuah produk. Cuman kan bidang ilmunya agak berbeda ya. Kalau misal kita membuat sebuah produk, benar-benar pure produk dari awal sampai akhir, kita kan butuh banyak tim tuh. Nah, kalau bagaimana untuk teman-teman yang pengen belajar, itu sebenarnya belajar lewat bootcamp atau praktek-praktek langsung di beberapa website. Kalau beberapa website mungkin sebagian besar berbayar karena bootcamp yang sifatnya ini ya, sifatnya output atau produk itu biasanya berbayar. Nah, cuman di beberapa platform itu ada bootcamp yang sifatnya gratis atau trial. Nah, itu teman-teman boleh bisa coba di situ. Nah, semisal teman-teman pengen benar-benar bisa merasakan gimana cara ngedevelop produk ya, teman-teman mungkin bisa ikut ini sih. Kalau dari di kampusnya teman-teman ada yang namanya PKM gitu nggak? Ada ya tentunya pasti biasanya. Nah, itu bisa ikut di situ biasanya. Untuk ide-idenya diusulkan di situ, kita akan mengembangkan ini. Nah, ketika di SCC, nah itu kan teman-teman akan ada tahap selanjutnya tuh. Nah, bahkan teman-teman bisa masuk ke beberapa program inkubator. Kalau di Jogja itu ada namanya di Jogja Digital Valley kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah dia biasanya menampung ide-ide dari teman-teman yang potensial untuk dikembangkan. Misalnya dari Zaki ya, membuat sebuah produk ini dia lolos di PKM misalnya, terus dia di-pitching atau ditawarkan ke inkubator-inkubator yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau di Papua mungkin di beberapa kota yang sifatnya ini ya besar ya, yang benar-benar ada biasanya. Dan itu nanti coba dicari informasinya apakah ada apa enggak. Nah, biasanya inkubator-inkubator tersebut akan memfasilitasi teman-teman. Jadi memfasilitasi secara teknologi, secara tech, secara development, secara pengembangan, bahkan sampai dengan bagaimana dijualnya. Nah, itu akan difasilitasi. Nah, biasanya itu nyebutnya inkubator di sini. Nah, untuk mencapai tahap itu teman-teman harus punya ide yang kuat,
harus punya apa ya, gagasan yang kuat juga, ide gagasan, terus detail tentang teknikalnya seperti apa. Nah, itu semua dituangkan di situ gitu. Nah, nanti ketika teman-teman udah punya dasar yang kuat dan udah teruji lah, misalnya dari PKM menang atau dari jurnal ilmiah, karya ilmiah dimasukin ke jurnal penulisan masuk, nah itu bisa dijadiin data, misalnya langsung aja pitching ke inkubator. Pak, saya punya ini nih, bisa nggak untuk dikembangkan kayak gitu. Nah, dari mereka akan biasanya ngasih pendamping. Ya, pendamping ini akan ngebantuin teman-teman untuk mengembangkan produk-produk teman-teman sampai dengan jadi, atau bahkan nanti dapat investor dan jadi sebuah startup kayak gitu. Nah, itu sih teman-teman. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin? Mungkin dari saya pribadi Pak ya. Boleh, boleh. Baik. Karena saya Farizi, di sini saya ingin bertanya Pak. Em, Bagaimana sih Pak cara menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk digital yang baru diluncurkan gitu Pak? Sedangkan kan kita ketahui perilaku konsumen itu eh, berubahnya signifikan gitu Pak. Misalnya dulu kita bisa lihat bahwa konsumen itu mungkin cenderung lebih menyukai em, seperti iklan lah Pak. Kayak membahas terkait detail dari produk yang kita jual gitu Pak. Tapi sekarang kita lihat bahwa iklan itu gimana ya Pak ya jelasinnya ya? Eh, yang cuma sekedar ditempel dengan meme Italian brain rot itu aja bisa apa? Bisa mendapatkan awareness atau bahkan konsumen yang hitungannya itu jauh lebih banyak gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak nih yang sudah terlibat di dunia eh, kira-kira gimana Pak untuk apa? Untuk strategi yang paling pas gitulah untuk Oke, produk yang baru diluncurkan. benar. Untuk strategi yang pas ya, kita sebenarnya bisa apa ya, agak susah untuk memvalidasi itu pas apa enggak gitu ya. Nah, untuk kasus yang seperti tadi disampaikan itu kan sebenarnya momen by ini aja ya, kita nggak bisa menduga gitu. Nah, untuk Ya. strategi yang benar sebenarnya untuk startup adalah ya kita harus mengetahui itu target market kita itu sebenarnya apa gitu, siapa, seperti apa gitu. Nah, ketika kita udah tahu tuh, udah tahu target market kita ini, ya udah kita tembak dengan metode-metode yang tepat tentunya. Misalnya untuk disesuaikan aja. Jadi ketika kita tahu target kita kan ada user persona tuh. User persona akan ada detailnya, umurnya segini sampai segini misalnya, atau mahasiswa atau yang rata-rata pendidikannya S1 ke atas. Nah, ketika rata-rata pendidikannya S1 ke atas misalnya, kita nembaknya ya sesuai dengan bidang background pendidikan mereka, kesukaan mereka seperti apa. Ketika kita udah melakukan itu semua misalnya tapi tidak tidak tertarik untuk membeli, kita coba validasi lagi, kita coba cari tahu lagi kenapa gitu. Misalnya apakah mereka perlu validasi lebih dari produk kita, misalnya testimoni kah, atau benar-benar seperti apa. Jadinya kita harus memberikan konfirmasi ke mereka, mereka bisa konfirmasi kalau mereka sebenarnya emang butuh itu gitu. Dan kita juga harus mengevaluasi dari segi produk. Kan balik lagi ketika kita ngebuat sebuah produk, kita kan di tahap kedua tadi kita akan meriset atau mencari tahu apakah benar produk kita ini dicari atau dibutuhkan sama orang gitu. Nah, ketika lingkupnya produk kita adalah sesuatu yang dibutuhkan atau yang pasti dibutuhkan, misalnya kasarnya aja ya, kayak kebutuhan sehari-hari, misalnya kita jualan listrik aja ya. Jualan listrik kita bisa, itu kan kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan yang pasti pokok digunakan orang gitu. Orang cukup tahu aja gitu, oh ternyata ada platform jualan listrik yang harganya murah nih di bawah. Nah, value yang membedakan kita kan lebih murah dari platform lain. Ketika ngebeli kita di platform lain, otomatis kita ngiklaninnya, oh ternyata bisa nih beli listrik di platform kita dengan harga segini. Nah, otomatis kan dia tahu tuh, oh ternyata ada value yang membedakan dari produk lain. Otomatis mereka beli, dan kebutuhan listrik itu pun pasti digunakan oleh orang tersebut. Nah, berbeda ketika produk kita itu tidak tervalidasi ya. Produk kita bagus banget nih, kita ngejual ini yang yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya. Sebagus apapun ide kita, tapi kalau kita lempar dan kita gali dengan metode apapun, tapi produk kita itu tidak dibutuhkan, sekali lagi ya, tidak dibutuhkan oleh orang tersebut, walaupun dia adalah target customer kita, itu tidak akan terbeli oleh si dia gitu.
Nah itu sih, berarti di awal itu penting banget untuk ngevalidasi bahwa produk kita itu benar-benar dibutuhkan. Nah kita harus tentukan levelnya. Semakin kita yakin bahwa produk kita ini dipakai, kita cukup dengan awareness aja itu sebenarnya bisa ngarah ke konversi langsung. Nah ketika produk kita itu sifatnya bukan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, itu ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh si consumer untuk memutuskan untuk membeli itu gitu. Nah itu sih, berarti harus ada strategi yang benar-benar tepat dan juga produk kita harus dievaluasi apakah benar-benar produk kita dibutuhkan sama orang apa tidak. Kalau kita ngebuat produk tidak dibutuhkan, sebagus apapun strategi kita juga sama aja gitu. Ataupun misalnya produk kita biasa aja tapi itu dibutuhkan orang, strategi marketing kita juga biasa aja, yang penting tepat sasaran, clear gitu, menggunakan digital ads saja asal mereka tahu ada voucher, ada value yang menguntungkan buat mereka, misalnya potongan yang besar atau ada value bonus misalnya, mereka otomatis akan membeli walaupun mereka tahu ada beberapa platform yang sama, cuman value-nya yang lebih menguntungkan menurut mereka adalah yang ini, yang dari teman-teman buat gitu. Nah otomatis mereka akan memilih dari teman-teman yang mereka buat. Nah itu sih, jadi ada dua sisi yang harus dilihat ya, dari segi produk apakah benar-benar dibutuhkan oleh si user atau si konsumen. Yang kedua adalah dari segi marketing, apakah tahap-tahapan yang kita coba di marketing itu sudah terlaksana dengan baik apa enggak, kayak gitu. Itu sih untuk strategi yang tepat ya, karena strategi itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan di pasar kayak gitu. Ketika ada menggunakan metode yang viral, otomatis orang-orang pakai yang viral tuh. Ketika ada metode seperti ini, mereka ikut-ikutan seperti ini ya. Itu tergantung momen aja kalau itu kita nyebutnya nggak bisa kita prediksi ya kalau kasus yang kayak tadi ya. Ya. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan dulu, Pak ya. Jadi harus dievaluasi dari produk dan juga strateginya. Strateginya bisa beraneka ragam gitu. Oke, thank you ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik teman-teman. Iya, Pak. Baik teman-teman, kita telah sampai di penghujung sesi kuliah hari ini. Berhubung sekarang juga sudah waktunya sholat maghrib ya untuk kita di wilayah Indonesia Timur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Rodli Sulaiman, yang telah untuk memberikan waktu dan ilmunya juga kepada kita, dan juga kepada Bapak Ibu dosen serta seluruh aktif berpartisipasi. Semoga materi yang dibagikan hari ini bermanfaat dan bisa kita refleksikan dalam praktik kita ke depannya. Akhir kata, saya mohon maaf jika selama memandu kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di sesi perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Thank you teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak. Thank you bos, thank you Pak Dodi. Thank you Pak Dodi waktunya. Justru dan juga. Ya ampun. Iya teman-teman bisa keluar dari Zoom. Kalau mau nyampaikan terima kasih buat pemateri silakan. Sebelum keluar. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rodli atas ilmunya. Oh itu Pak, itu Wildan ini juga salah satu pengusaha. Saya lupa tadi nyebut beliau ini. Ini dia nih salah satu pengusaha juga di Merauke. Dia punya teknik pemasaran yang pakai pendekatan personal yang luar biasa. Saya sering sekali nih ngajar pemasaran tapi kena juga sama jebakan-jebakan pemasarannya dia. Luar biasa. Ini anak-anak semua semangatnya bagus. Mereka juga punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Jadi materi ini sangat luar biasa sehingga karena kita selama ini praktik terus ya, tidak pernah dengar gimana sih kita selama ini teori terus, tidak pernah lihat praktiknya kayak gimana. Ya, semoga satu saat kita punya banyak duit terus bisa lari ke Jawa. Teman-teman bisa nanti ke Jakarta untuk main-main. Ya, itu yang namanya Eric Jonathan juga salah satu pengusaha muda itu, Pak Rod. Saya lupa juga tadi, sebenarnya beliau itu yang sebenarnya banyak mau konsultasi juga. Lele, Pak. Yang lain juga banyak di situ. Thank you ya semuanya. Silakan bisa live dari Zoom. Pak, thank you ya Pak, ilmunya daging semua tadi Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Rodli, Pak Dodi. Selain pengusaha dia juga punya mulut manis, hati-hati. Aduh Pak. Thank you teman-teman. Thank you Pak. Oke, ada Barnesi juga, ada Nuraini, siapa lagi nih, banyak. Oke. Teman-teman nggak ada yang mau magang penelitian di Jakarta nggak? Sebenarnya itu program magang kan dari ini ya, Rod, dari ini ya.
Belum masih ada tidak ya? Ini lebih paham ibu nih. Oh, Bu Flo sudah keluar. Sebenarnya program magang itu dari kampus. Nah, nggak bisa kita ngajuin sendiri terus sekarang kan kampus nggak punya duit kan. Jadi biasanya tuh dari Kemendikbud kayak kemarin tuh ada PMM, ada program magang, itu kan kampus yang ngurus semua ya. Kalau misalnya bisa ngajuin sendiri pakai duit kampus yang bisa kita naikin tor sesuka hati sih, anak-anak ini kayaknya banyak yang mau nih, bahkan rebutan itu. Karena memang di sini kan eh ya e-commerce tuh masih sedikit sekali, bahkan nggak ada. Jadi teman-teman itu di kelas belajar, tapi setelah itu saya nggak bisa bawa mereka keluar buat praktek, buat ngenalin kayak gini. Lebih ke gimana ya, Rut ya? Lebih ke ngelihat situasi fisik aslinya yang kita belajar di teori itu nggak nyampe, mereka nggak dapet insight. Benar-benar. Kalau sebenarnya kan apa ya? Kalau program sebenarnya ya kalau kampus mau memfasilitasi ya dari teman-teman itu ada jurusan dari gitu ya, teknik elektroteknik Banyak informatika. Nah, itu ada kan sebenarnya teknik. bisa kolaborasi kan. Jadi dari Benar. Fakultas Ekonomi Bisnis gitu bikin program bareng dari apa gitu ya udah. Dari teman-teman yang ngelola bisnisnya, mereka yang mengeksekusi dari segi teknologinya, kita buat sebuah apa gitu ya, dilombain aja antar kampus. Kan seru Iya. juga tuh kayak gitu-gitu. Makanya itu ini sejauh ini sih masih dosen-dosen sih, dosen-dosen yang kayak dari teknik kita collab penelitian tentang e-commerce, mereka bikin aplikasinya, kita terapin ke UMKM. Sejauh ini masih kayak gitu. Karena kalau kegiatan mahasiswa belum sepenuhnya difasilitasi kayak kita di ini kan di kampus luar kan. Jadi memang susah. Padahal teman-teman anak-anak ini punya potensi besar. Benar, Punya peluang untuk ini ya, kalau membuat startup atau startup iya. lokal di sana kan, kalau dari apa ya, dari lingkungannya kan belum terlalu banyak tuh. Jadi potensial banget untuk dikembangkan. Makanya kenapa dosen-dosen di sini ini selalu punya kuota besar untuk memenangkan hibah-hibah penelitian luar. Karena kan memang belum terjamah ya. Jadi kita mau bikin apa aja itu sepertinya kemungkinan buat lolos tuh lebih tinggi. Kemarin Benar-benar. kita bikin inovasi sagu sep, kita bikin ada teman yang bikin papeda instan, pemasaran digitalnya ini itu banyak sih. Jadi harusnya sih saya tuh pengennya mahasiswa-mahasiswa ini, tapi mereka terkendala di duit. Karena mereka kan Tapi UMKM jalan nggak? Sorry, programnya di kampus tuh apa namanya ya? UKM biasanya PKM, program kreativitas mahasiswa. nggak jalan. Jalannya itu kita larinya ke kalau kita dulu di kampus kan HIMA ya. Di sini bilang HMJ. Himpunan mahasiswa gitu, himpunan mahasiswa prodi mereka. Kalau dulu kan kita ini kan ke Jakarta kan ya lewat ini kan lewat programnya kampus kan. Ya. Kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau kampus pengen punya nama itu ya mahasiswanya itu dikembangkan gitu untuk develop itu. Jadi mereka bisa berkarya. Otomatis kan ketika punya mahasiswa yang potensial dan bagus, jadi branding kampus juga kan. Benar. Ini itu Barnesi itu juga bagus. Itu orang timur juga, kita sama-sama di sini. Kamu tadi lihat di situ kan banyak yang berhijab ya, Rod ya. Banyak yang berhijab, banyak yang itu Jawa semua itu. Kebanyakan Jawa, Makassar, semuanya di situ. Kenapa mereka Jawa Makassar tapi ada di sini ya? Transmigran, udah dari kakek neneknya. Jadi muka doang Jawa tapi ya sifat karakter ya udah campur timur. Makanya logat segala macam udah masuk timur. Jadi kan kayak wong Jawa kan apa ya punya potensi bisnisnya kuat ya. Makanya perekonomian di Merauke itu ya rata-rata kalau nggak Jawa Makassar, Buton gitu-gitu punya. Jadi anak-anak ini kebanyakan masuk manajemen ya karena memang diarahkan sama orang tua, pemilihan mereka tuh kayak gitu. Jatuhnya itu kita peminat terbanyak di salah satu prodi dengan peminat terbanyak di Unmus. Kita 200-an. Tapi kan 200-an itu kalau lulus kan mereka bersaing buat cari lapangan kerja dengan lapangan kerja yang minim di sini, nggak ada startup, nggak ada e-commerce segala macam kan susah ya. Makanya kita pengen tuh mereka jadi bisnis ya, salah satunya kayak Erik ini kan dia udah gerak di banyak bisnisnya. Kemarin dia udah jalanin kurir tapi gagal. Terus nanti dia lagi bangun lagi yang lain kayak gitu. Sempat sebelumnya kafe kayak gitu ya. Jadi memang jatuh bangunnya masih
Kayak gitu. Karena ya praktek-praktek kayak gini kan mereka nggak ngerti ya anak-anak nih. Contohnya kayak SOP bisnis, gimana pelayanannya, gimana tadi kayak kamu bilang apa ada MR inovasi, ya. MR. kayak gitu Biaya marketing tidak boleh lebih dari 40% keuntungan. kayak gitu kan mereka nggak dapet toh, makanya masih banyak kekeliruan sehingga bisnisnya itu kadang-kadang mandek, kadang-kadang berhenti itu. Benar-benar. Gitu, Rod. Kapan-kapan ya nanti kalau semester depan kita punya mata kuliah e-commerce. Gas lah. Kita punya mata kuliah e-commerce nanti satu kali lagi lah pertemuan tuh biar Atau bisnis digital juga bisa dia apa ya belajar harusnya. tentang digitalisasi. Karena nggak semua kampus itu ternyata menggunakan kurikulum yang sama kan, maksudnya pengembangannya kan beda-beda ya. Termasuk kayak kampusnya kami itu kayak di kampus lain pakai digital marketing, kita masih pakai e-commerce marketing. Jadi memang ternyata banyak bedanya. Nah, kalau teman-teman pengen belajar digital marketing yang benar-benar teknikal ya, yang mulai penggunaannya itu nanti boleh tuh invite apa si teman-teman dari marketing karena kan aku bidangnya di bisnis digitalnya kan. Kalau untuk teknikal apa cara ngiklan di Facebooknya itu nggak terlalu dalam. Nah itu Rod, makanya semoga lah ada ini lagi biar kita bisa ngobrol lagi ya. Aman. Jadi satu. Rod, thank you ya. Terima kasih banyak ya, Bos. Kabar-kabar aja kalau ini, Kak. Oke, Bos. Nanti kalau ada info selanjutnya baru beta info lah. Aman. Sehat-sehat, Bos. Salam buat Mbak Ismi. Salam buat kecil. Kapan ke Jakarta lagi, Kak? Kalau ke Jakarta pasti aku info lah. Pasti, Bos. Oke, Rod ya. Thank you, Kak. Oke, siap. Erik, Barnesi, Makasih, Pak. Temani kami. Yo. Makasih, Pak. Terima kasih semua. Nanti kita diskusi lagi, Pak. Thank you. Thank you, Pak.